Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Amal Insan Mulia Bapak Wakidi, ini sahabat saya, pejuang di awal Ibnu Mas'ud berdiri, para guru yang sebagai panitia yang luar biasa yang menjaga sekolah orang tua sampai hari ini masih terus berjalan. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, yang sudah menyempatkan diri. Ini bagian dari kewajiban Bapak dan Ibu pada Allah, bukan karena terdaftar sebagai peserta sekolah orang tua, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang tua tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Mungkin sekarang sebagai orang tua, nanti kelak jadi mertua. Setelah jadi mertua akan jadi nenek atau kakek. Dan terus ya. Dan itu ada ilmunya. Nggak kemudian itu sesuatu yang biasa terjadi. Kalau ingin zuriat kita, keturunan kita berkualitas, maka orang tua, mertua, nenek, kakeknya harus berkualitas. Tapi kalau mau biasa-biasa saja silahkan. Ya. Maka saya kasih judul ini, bervisi surga. Kalau tidak bervisi surga mah santai saja, nggak usah banyak belajar. Anak juga biasa aja lah, kamu mau baik mau enggak bukan urusan saya, seperti itu. Tapi Ibnu Mas'ud, Yayasan Amal Insan Mulia sangat berikan perhatian kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana agar kita sama-sama sekeluarga. Jadi saya dari Yayasan Ar-Rayyan ya Bu ya. Jadi kurang lebih sama ya. Cuma beda 2 tahun apa ya berdirinya. Jadi kita bersaudara, membangun bersama, berkeluh kesah bersama, sedih bersama. Ketika nggak punya uang gitu ya, sama Bu Juni dulu saya kan di yayasan sedih bersama, angin bersama. Tapi karena kita ini sebenarnya pejuang Bu, ya termasuk guru-guru pejuang. Jadi kalau jatuh ya hanya perlu bangkit lagi, hanya perlu bangun saja. Jatuh lagi perlu bangun saja, seperti itu. Dan alhamdulillah kita sama-sama bismillah ya Bu, ini kita bisa berikan sebuah lembaga yang luar biasa. Yayasan Amal Insan Mulia juga luar biasa, sudah punya MI, sudah punya SMP ya. Kalau saya sudah sampai SMA di Ar-Rayyan, samalah modelnya. Ibu kalau pindah ke Kalimantan cari sekolah Islam terpadu, modelnya sama, nanti lihat gurunya juga sama, kurikulumnya juga sama. Kita di seluruh Indonesia. Maka biasanya kalau ada yang orang tua pindah keluar Jawa, itu rekomendasinya tetap cari Islam terpadu di bawah JSIT. Itu insya Allah Ibu akan mendapatkan hal-hal yang sama. Paling berbeda di fasilitas saja, ya. Yang menyebabkan harga berbeda. Ya nggak Bu ya. Jadi jangan berharap harga murah kemudian dapat fasilitas banyak, tidak ada. Ibu kalau mau lihat, kalau saya di Kecamatan Bantul, di kotanya itu banyak bersaing ya, bukan bersaing, kompetitornya banyak, termasuk yang paling ngeri itu kan Al-Azhar. Al-Azhar itu menengah ke atas Bu, nggak main-main tuh. Setiap bangun sekolah itu fisiknya saja, bangunannya sudah bikin kita merinding ya. Jadi kayak hotel, persis kayak hotel. Jadi Bu kalau misalnya ke Jogja lihat bangunan hotel ya kayak gitulah modelnya itu. Dan itu masuk kampung, di tengah kampung ada hotel itu Al-Azhar. SMP-nya itu boarding school, itu jangan kayak bayangkan yang punya kita Ibnu Mas'ud atau Ar-Rayyan. Jadi kalau makan sarapannya itu di tepi kolam renang, ya, jadi kamarnya itu seperti hotel. Nah, kira-kira kalau kayak gitu tuh bayangin kita mondok atau nginep di hotel gitu ya. Maka tergantung tujuannya, seperti itu. Bapak sekalian, ini sudah hari ke-15 di bulan Ramadan. Saya tanya, apakah sudah ada khatam Quran? Alhamdulillah, sebagian sudah ya. Kalau targetnya 2 kali, insya Allah sudah selesai gitu kan. Waktu Sya'ban kan kita berkomitmen dengan anak-anak ya. Bunda berapa kali khatam, ayah berapa kali khatam, anak-anak
yang sudah besar berapa kali khatam, kan begitu ya. Nah, itu komitmennya dijalankan nggak Bu? Pak, jangan-jangan banyak alasan ya. Seperti itu. Oke. Jangan sampai terlewatkan, karena Ramadan itu setiap detiknya sangat berharga, termasuk hari ini sangat berharga. Jadi Bapak Ibu datang hari ini, kemarin-kemarin pahalanya mungkin 1 atau 2 ya, kalau sekarang berlipat ganda ya. Aktivitas menuntut ilmu di bulan Ramadan itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Sebetulnya saya tuh senangnya mendengarkan Bu daripada bicara ya. Hanya Pak Waki aja tadi di depan, saya senang mendengarkan ya. Kita dikasih 1 mulut 2 telinga ya oleh Allah gitu. Bukan 2 mulut 1 telinga, tapi 1 mulut 2 telinga. Memang mendengarkan itu hal yang paling nyaman ya. Nah, kalau ada orang lagi curhat, cuma didengarkan saja sudah nyaman ya. Padahal masalahnya belum selesai, tapi kalau ada yang mendengarkan sudah nyaman. Seperti itu. Oke. Ibu sekalian, ini gambarnya di sini real ya. Ini adalah sosok Ustazah almarhumah Ustazah Yusra, anaknya 13. Dia sudah almarhumah ya. Ini adalah guru saya yang sangat mendorong saya punya anak banyak waktu itu. Jadi waktu saya baru 1, dia sudah 4. Ini pernah melahirkan setahun 2 kali. Jadi nifasnya beliau itu pendek. Nifasnya itu hanya seminggu bersih. Kemudian di bulan depannya haid, terus hamil. Ya, ini beliau sosok pernah sedang mengisi acara melahirkan, pernah gitu kan. Jadi ini sosok salah satu teladan ya yang saya tiru untuk saya secara pribadi, karena saya pernah langsung bertemu dan langsung dinasehati oleh beliau. Karena pada satu acara yang pesertanya itu semuanya masih lajang kecuali saya. Saya sibuk dengan anak saya yang masih bayi, uplok gitu kan, ada yang ganti pampers gitu kan, mungkin menarik perhatian beliau ya. Terus saya dipanggil secara khusus setelah acara, saya dinasihati panjang lebar, Masya Allah itu rezeki yang luar biasa. Nah, sejak itulah saya kemudian punya perubahan yang luar biasa dalam cara berpikir saya tentang bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan bagaimana menjaga keluarga. Ini beliau anak-anaknya jadi semua ya Bu, 13 dan hampir semua sebagian hafal Quran. Ini saja Yesus. Ini benar-benar 13 asli ya Bu. Maksudnya jaraknya ada yang setahun ini. Ya. Yang paling besar namanya Umar, yang paling tinggi. Akan dipanggilnya Ummu Umar. Ya. Nah, Ibu sekalian, Bapak dan Ibu berkeluarga itu kan punya satu tujuan ya. Tujuan utamanya adalah sekeluarga masuk surga, kan begitu ya. Tidak hanya sebuah visi, tapi juga jadi misi. Misi itu kita akan membuat bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Untuk apa kita berkeluarga, terus kenapa kemudian Allah jodohkan dengan pasangan masing-masing, itu kan sudah diatur oleh Allah ya Bu. Kenapa kok saya bersuamikan bapak ini gitu kan, padahal dulu saya kira ingin cerai yang sana gitu ya. Nah, manusia itu kan cara pandangnya kan pendek sekali Bu. Jadi kalau misalnya kita melihat seseorang ya, dulu waktu kita masih muda gitu, lihat ibu-ibu ya waktu masih gadis, lihat ada laki-laki gitu kan, solih gitu kan, tanggung jawab, pokoknya keren banget lah gitu ya. Kayak kalau jadi suami itu pasti suami ideal gitu kan, kira-kira loh Bu, ya Bapak juga begitu ya. Lihat ada perempuan berjilbab cantik solih, ya Allah kok jadi bojoku pasti gitu. Ternyata kan uang sinalam ya nggak Bapak Ibu sekalian. Begitu sudah menikah, nah terjadilah hal-hal yang tidak pernah kita sangkakan ketika kita masih melihat sebelum kita menikah. Allah sudah jodohkan dengan pasangan Bapak Ibu sekalian itu sudah dengan satu ukuran. Jadi tidak ada namanya model penyesalan. Ya, kalau bisa dikatakan anak pintar itu turunan dari ibunya. Ya, jadi kalau cari jodoh, carilah wanita yang pintar. Terus kata suaminya, waduh aku salah pilih gitu ya. Atau kebalikannya, akhlak itu turun dari ayahnya. Jebule ayahnya, wah gitu kan, ya Allah kenapa dulu tidak aku teliti ya gitu ya. Terus ada penyesalan gitu. Tidak juga dengan, karena apa? Allah tuh sudah pasangkan pas, ya, simetris, presisi, tidak ada salah pilih. Ya, dulu ngincernya A, dapatnya B. Ya, ada yang pacaran 7 tahun jadinya sama yang pacaran mungkin hanya 3 bulan. Kita lihat ya Bu, kalau di medsos tuh kan, artis-artis tuh kan,
pacaran 10 tahun, jebule suaminya bukan dengan yang itu. 10 tahun ngapain aja ya? Kok betah ya pacaran lama-lama ya, bermaksiat lama-lama. Nah ini yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Jadi dari 8 anak saya, 6 sudah menikah, itu semuanya ta'aruf. Tidak ada yang berpacaran. Saya sudah tanamkan sejak ini, saya bahas nanti ya. Ini untuk keselamatan dunia akhirat, Bu. Kalau tidak ada yang pacaran itu selamat itu tidak ada, kecuali bertaubat. Dan yang paling ngeri adalah kalau perzinahan sebelum menikah dan anak itu lahir, maka tidak boleh berbin atau binti kepada ayahnya sekalipun ayahnya itu yang memberikan benih. Jadi kalau misalnya kan sudah kategori perzinahan, jadi sekalipun menikah ya, habis berzina hamil menikah, itu tidak boleh bernasab kepada ayahnya, bernasab kepada ibunya. Maka kalau di sekolah kami administrasi itu kan ada yang misalnya namanya Nur Amalia binti nama ibunya, berarti terjadi sesuatu. Itu saja ya, kalau dalam Islam syariatnya begitu. Jadi perzinahan itu kalau kata Ustaz Firanda yaitu perzinahan itu dibawa pulang ke rumah dosanya. Orang kalau tahu itu hukumnya itu berpikir beribu-ribu kali untuk berzina, karena berzina itu sesuatu yang sangat luar biasa dosanya. Maka anak-anak kita harus kita jaga betul, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya konselor keluarga, juga konselor pendidikan anak. Kasus-kasus yang saya tangani itu kan semakin berkembang sekarang. Dan yang terberat bagi saya ketika saya menangani adalah anak-anak yang berusia dini itu di SMP, SMA, yang sudah jatuh cinta dengan sesama jenis. Itu berat bagi saya itu. Saya di sisi lain, apa ya dosa orang tuanya kira-kira ya, sampai dicoba seberat ini. SMA Pak, itu dan sudah terang-terangan, tidak malu, tidak ngumpet-ngumpet lagi. Jadi mengatakan, ini saya diceritakan teman konselor saya ke SMA di Jogja gitu kan, ngobrol-ngobrol, terus dari pacar biasa ya, ngobrol-ngobrol lama gak ketemu. Oh, yo sampun Pak gitu kan, di kue gitu, laki-laki yang ditunjuk. Dan di situ ternyata ada komunitasnya dan didoktrin bahwa mencintai sesama jenis itu tidak melanggar syariat agama daripada zina. Zina itu dengan lawan jenis. Kalau dengan sama jenis itu nggak zina. Itu Bu yang ditanamkan. Terus perasaan itu datangnya dari Allah. Ketika mencintai siapapun itu dari Allah katanya. Jadi jangan salahkan saya ketika saya mencintai dia. Itu doktrinnya gitu Bu. Makanya mereka santai banget. Ya, santai banget. Itu kalau yang di luar sekolah-sekolah negeri ya. Kalau di pondok ngeri lagi. Di pondok pesantren sudah masuk itu, sudah masuk, dan pemilik pondok-pondok pesantren sekarang juga sudah kewalahan Bu. Jadi apa yang harus ini ya? Kalau yang santrinya banyak sekali itu, ya. Itu luar biasa itu. Saya pernah, yang saya dulu kan saya tidak percaya ya. Kalau maksudnya sampai seperti itu, saya di screenshot itu percakapan WA-an antara musyrifah dan santrinya itu terjadi, mereka itu berpacaran. Ada yang tahu itu, sampai ketahuan mereka bermesraan, ketangkep basah begitu. Kan musyrifahnya kan pegang HP. Nah kalau pas pagi perpulangan itu loh, terjadilah menjijikkan Bu percakapannya itu. Sampai saya dikirimin foto sama musyrifah yang lain untuk meyakinkan saya bahwa ini terjadi itu. Foto ketika mereka sedang berduaan, menjijikkan sekali. Saya sampai astagfirullah, katanya, Bu saya jangan dikirimin gambar kayak gini. Enggak, Umi, Isanya meyakinkan bahwa ini terjadi di pondok saya. Seperti itu. Dan bahayanya kalau hubungan sesama jenis itu kalau udah cinta banget Pak, sudah di luar nalar. Jadi kayak bucin ya, tahu bucin ya. Tapi bucinnya lebih lagi. Dia rela untuk menempuh jarak yang jauh untuk bertemu dengan anak teman saya tuh. Rumahnya di Kasihan Bantul. Itu pondoknya piungan masih ke sana gitu. Dikeluarkan dua-duanya karena ketangkap basah itu. Itu melarikan diri malam-malam si anak ini hanya untuk memenuhi musyrifahnya itu yang juga sudah dikeluarkan rumahnya di ujung, di piungan ujung itu, jalan kaki. Karena apa? Katanya kangen. Salah satu contoh ngerinya sesuatu yang dilaknat oleh Allah ya. Tapi sekarang menjadikan tren, bahkan sudah dilegalkan di beberapa negara. Thailand itu
sudah boleh, bahkan dapat surat akta nikahnya. Dan jangan lupa di Indonesia juga banyak, artis juga banyak, dia akan menyebarkan karena itu penyakit ya, penyakit jadi disebarkan. Dan sekarang banyak orang tua khawatir dengan anak terutama yang laki-laki. Kalau perempuan masih mungkin jumlahnya relatif ya. Kalau perempuan pernah saya temuin Bu, anak SMA kelas 2, dia berpacaran dengan perempuan yang lebih tua itu dan sama jenis. Ketika saya usut, ternyata dia sangat membenci ayahnya. Laki-laki itu tidak bisa dipercaya, laki-laki itu pengkhianat, laki-laki itu kejam, karena ibunya kena KDRT, jadi suaminya selingkuh, jadi dia sosok laki-laki itu bagi dia itu sudah bullshit, sudah gitu ya. Maka dia cari yang setia, yang mengayomi, gitu kan, yang melimpahkan kasih sayang, kan perempuan, maka dia memilih perempuan. Itu sebabnya kemudian ternyata kebahagiaan rumah tangga itu sangat berpengaruh pada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, mudah-mudahan doa di bulan Ramadan insya Allah makbul ya. Di Bapak Ibu dikaruniai keluarga yang bahagia, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena penting sekali Bu kita mohon pada Allah agar keluarga kita dilindungi. Karena berkaitan apa? Begitu banyaknya hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bahagia Bu? Dengan pasangan? Mencintai suami? Banget? Atau lumayan? Kalau ada lumayan itu agak aneh juga ya. Gimana Bu, cinta nggak dengan suami? Ya lumayan Bu gitu. Itu berarti ada sesuatu ya. Atau ya rodo cinta gitu kan ya. Kalau cinta ya sangat mencintai pasangannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya Pak ya. Ya, nggak ada Pak laki-laki perempuan sempurna itu nggak ada. Sama juga dengan perempuan juga tidak sempurna, laki tidak sempurna. Cuma ada di sinetron. Sinetron pun juga nggak ada kayaknya yang sempurna amat, ya nggak ada. Ya. Bahkan kata Rasulullah mengatakan jika engkau menghendaki perempuan lain dan tertarik, maka segera pulanglah. Karena apa yang ada di perempuan itu ada juga pada istrimu, gitu kan. Kalau kau berzina kan sama dengan istrinya, ya, punya yang sama gitu ya. Maka disuruh pulang kata Nabi, pulanglah. Engkau yang cari di luar tuh ada di rumah, ya istrimu, ada pada istrimu, seperti itu. Ini kasus perselingkuhan juga ngeri kan. Ya, mau pengusaha ada, PNS ada, gitu kan. Jadi bukan faktor ekonomi lagi. Ya, saya sampai bingung, Pak nyari apa sih Pak itu? Di hadapan saya tuh suami istri. Istrinya yang mengadukan ke saya, mau konseling itu. Alhamdulillah bapaknya mau, jadi bapaknya tuh dione-onenya sama di depan saya, gimana baik. Saya bilang pada ibunya, Bu, ini sebenarnya saya sangat menghormati suami ibu karena mau hadir. Karena bagi laki-laki itu gengsi banget ya, perselingkuhannya diketahui oleh orang lain kan, apalagi perempuan, sama-sama perempuan. Tapi dia mau datang, itu bagi saya sudah hebat bagi saya ya, itu dia mengakui lah begitu. Saya tanya, Pak, istri bapak ini solihah, bekerja pula, maksudnya secara materi cukup lah gitu. Bapak apa yang bapak cari? Jawabannya lucu Pak. Awalnya itu iseng Pak. Jadi iseng ngobrol. Makanya kenapa kemudian Islam melarang ya berduaan ya. Ngobrol Pak di kantor. Nah yang perempuan ini curhat-curhat lah gitu kan. Nah laki-laki itu kan fitrahnya itu kan melindungi, kan, mengayomi gitu kan tuh fitrah. Nah kadang-kadang salah tempat itu. Nah dia senang tuh dicurhatin terus diarahkan begini gini. Sedang ada masalah rumah tangga yang perempuan ini. Lama-lama keterusan nyaman gitu kan. Terus nanti janjian makan berdua gitu. Terus awalnya saya sudah pengen boncengin tapi saya boncengin kan dosa gitu. Selingkuh juga dosa Pak. Udah gitu. Makan berdua juga dosa Pak gitu kan. Iya ya Bu. Ya nyaman aja kayak enak deh kalau ngomong gitu. Saya kayak ada nyaman gitu kan. Sambil ketawa juga dia gitu. Akhirnya terus kan dia bukan orang yang tidak tahu, dia tahu. Sampai ada kemudian dia menyadari dan alhamdulillah terus kemudian berdamai di depan saya, kemudian berpelukan. Alhamdulillah semoga Allah lindungi seperti itu. Jangan lagi ya Pak ya, nanti akhlaknya bapak turun ke anak, saya bilang gitu kan. Mau nanti kalau perempuan punya suami, jangan punya mantu nantinya selingkuh. Mau nggak gitu? Oh boten bu. Hati-hati, perzinahan dibawa pulang soalnya, dosanya dibawa pulang. Karena anak-anaknya. Kalau udah bawa berselingkuh punya anak perempuan tuh saya ngeri banget. Mikir nggak kira sampai ke sana.
Oke, bagus sekalian. Pengen punya keluarga kayak gini ya, kayak gitu. Kebanyakan anaknya ya. Nah, kalau bervisi surganya ya, tapi kalau lihat jumlah anaknya kayaknya enggak deh, gitu ya. Apalagi sekarang Bu, ini saya kan juga kepengen anak-anak saya juga pada punya anak banyak kayak saya. Saya sudah berhitung yang begitu anak saya nomor 8. Anak saya nomor 8 itu kan udah 22 ya umurnya ya. Yang paling kecil udah dewasa lah. Dia bilang itu, Umi kalau 8, kalau satu orang ibu 8, berarti 8 kali 8 cucu Umi 64 ya. Dia bilang gitu kan. Bayangan sih juga gitu Pak, ternyata beda anak sekarang itu. Dia berpikirnya untuk tidak banyak-banyak. Ya. Tidak banyak bukan karena nggak mau, tapi mereka bekerja. Nah, bekerja itu membuat mereka untuk berpikir untuk mengatur katanya, mengatur jarak. Tapi kalau mengatur sampai 10 tahun, kalau dia menikah 22 kan sudah 32 ya. Tambah satu lagi mungkin sudah 35 lah, umur 36 itu sudah usia rawan gitu ya. Walaupun sekarang banyak juga melahirkan dari 40 ya. 45 ada Pak kemarin pegawai saya 40 bahkan 49 melahirkan anak keempat dan tidak sesar ya, lahir sur gitu ya. Saya bilang luar biasa ya, karena apa, semuanya ketentuan Allah ya. Ibu kepengen banyak, nanti Allahnya kasih sedikit, alhamdulillah. Pengen sedikit dikasih banyak, alhamdulillah. Jadi itu urusan Allah ya. Yang penting dikasih berapapun, ibu bapak openi dengan maksimal, seperti itu. Jangan alasan anak banyak kemudian tidak teropeni, atau punya anak sedikit merasa bahwa mengabaikan karena cuma sedikit, akhirnya tidak terabaikan atau terabaikan ya. Saya akan berikan sedikit demi sedikit ya, seperti apa yang akan kita bisa lakukan di rumah ya Bu ya. Yang pertama nih, memelihara aspek tauhid. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Yayasan Al-Akidi tentang masalah tauhid. Ini agama di luar kita ini kan sekarang gencar banget Bu. Khawatir betul karena Islam tuh berkembang sangat pesat. Di Eropa tuh luar biasa. Di Eropa luar biasa. Di Inggris apalagi. Di Inggris tuh rata-rata sekarang Islam menempati agama terbanyak kedua di beberapa negara di Eropa. Mereka khawatir sekali. Maka akhirnya kemudian mereka mencoba untuk bagaimana agar Islam tidak berkembang, dan bahkan yang dari Islam kita merekatkan. Dan targetnya adalah anak-anak muda. Apalagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik sejak dini, itu mudah sekali. Sampai ya sholat 5 waktu ya. Enak seminggu sekali. Ya, dijamin masuk surga lagi. Kamu udah 5 waktu belum tentu gitu kan. Masih harus minta dari Allah. Ya seperti doa sekarang ya. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar kan gitu kan. Udah sholat 5 waktu masih nggak jelas. Kalau di kita seminggu sekali jelas masuk surga gitu. Ayo pilih mana? Itu kalau nggak kita kuatkan itu bisa kena mudah sekali Bu. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian memilihkan sekolah kan gitu kan, memilihkan sekolah, memilihkan teman, bahkan sedang memilihkan sesuatu yang ditayangkan itu kan semuanya berbasis untuk keesaan pada Allah kan. Ibu tahu Ara yang lagi viral tuh, anak 5 tahun ngomongnya asal dia, aduh Ara cantik, masya Allah tabarakallah gitu. Gini, anak pintar, masya Allah tabarakallah gitu. Itu yang mengajarkan orang tuanya ya. Itu sebab mengucapkan masya Allah tabarakallah itu untuk mencegah ain. Jadi kalau anak kita dipuji-puji cantik itu sudah bahaya Bu. Karena ain itu nggak ada obatnya di puskesmas. Ibu ke RSUD Wates nggak ada obatnya ain itu. Harus ke ustadz, karena itu penyakit yang sifatnya adalah sampai seperti sihir. Jadi kalau anak kita bayi gitu ya, terus ada orang datang, ya Allah cakep banget, itu misalnya Allah kalau quwata illa billah, masya Allah, alhamdulillah, sebutkan kalimat thayyibah bahwa itu bukan kuasa kita, tapi kita kembalikan kepada Allah. Ibu anaknya pintar banget ya Allah, cerdas banget ya Allah, itu juga bahaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ara diajarkan tidak sombong sejak kecil. Gimana tuh didik anak kayak gitu ya. Walaupun juga banyak dikritisi ya, karena anak usia segitu belum mengerti batasan ya, sehingga kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan yang agak menyinggung orang tua gitu ya di beberapa tayangannya seperti itu. Jadi aspek tauhid ini luar biasa Ibu. Kenalkan bahwa anak-anak kita itu harus semua bergantungnya kepada Allah. Contoh saja misalnya, ketika dia ujian ya, atau dia mengerjakan pekerjaan di sekolah, itu ada kesedihan ketika ada nilai dapatnya jelek gitu kan, atau misalnya nilainya tidak naik atau apalah seperti itu, kita kembalikan bahwa banyak berdoa, kita mohon kepada Allah gitu. Pendekatannya pendekatan tauhid
termasuk rezeki itu juga penting banget. Tapi kadang-kadang orang tua juga harus dikuatkan juga nih masalah rezeki ya. Ya, kalau bapak ibu yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki dan tidak akan menyanyiakan kita, pastinya hidup kita tenang. Tapi ternyata tidak ya. Ada yang bergaji sebulan 1, sekian miliar masih mengoplos pertalite, jadi pertamax. Itu kemarin dibahas itu Bu, yang bahas malah profesor itu, katanya nggak habis pikir itu. Kita uang 1 miliar aja belum pernah lihat ya, belum pernah lihat tuh dijejer-jejer gitu. Terus kalau dikasih 1 miliar terus bingung, oh boyo gitu ya. Karena biasa punya cukup terus di apa di pondok-pondok ya Bu, ini buat ini, buat ini, buat ini, karena pas terus dibagi-bagi. Tapi kalau 1 miliar itu dia masih kurang gitu kan. Di mana Allah? Kan gitu tuh. Korupsi itu kan diam-diam ya Pak, nggak terang-terangan ya. Jadi orang korupsi itu kan kita apa dia nggak takut Allah ya gitu kan. Misalnya kalau ada ketangkap KPK gitu kan, sedang di rumah makan, ada transaksi gitu kan, dia pikir Allah nggak ada. Maka penting nih bab tauhid ini kepada anak-anak, jujur, tidak boleh menyontek, tidak berbohong, karena ada Allah. Ya, yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan kita ajarkan doa ya Bu ya, doa mau makan, kenapa harus berdoa? Kita berterima kasih pada Allah karena Allah memberikan rezeki pada hari ini. Cuma umat Islam itu kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau pas kita makan di restoran, apa kita sempatkan Bapak memimpin doa di meja makan itu? Mari anak-anak kita berdoa sebelum kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Enggak ya, jarang ya. Lihat orang Nasrani. Kalau makan berhenti dulu Pak, berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu. Dengan ritual baru makan. Lihat di film-film, kalau enggak saya pernah ketemu itu. Saya sudah ngaduk-ngaduk mangkok bakso, kasih sambal gitu kan. Doanya tuh kalau nyeruput ya. Sana masih belum, masih gini Bu. Jadi itu adik kakak berberapa itu dia kalau di tempat umum lah itu. Kalau kita makan terus doa dulu. Ya anaknya gitu, doa dulu. Udah bismillah belum? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tapi sambil ngaduk-ngaduk mangkok bakso. Coba Bu berdoa dengan khusyuk gitu ya. Jadi kalau mau makan doa dulu, bismillahirrahmanirrahim baru. Udah gitu foto dulu lagi ya. Habis doa dipoto dulu gitu ya. Ini saya mohon yang di karakter pertama ini dikuatkan di keluarga. Ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat menjaga anak kita di kemudian hari. Karena apa? Insya Allah anak kita tidak akan sombong. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilanggar ada Allah karena tahu Allah itu ada. Allah itu senantiasa memantau dia. Kalau misalnya ada materi namanya muraqabatullah, pengawasan Allah. Allah itu CCTV raksasa ya, yang mengawasi semua yang kita lakukan ya. Bapak percaya Ibu ada rakit atid? Ada ya, kanan dan kiri kita. Kalau ingat, kalau nggak ingat ya bablas. Ya. Itu kan mencatat semua yang jadi rapot kita nanti. Sampai komanya, titiknya itu ada semua. Sampai kita lupa, mereka tidak akan lupa. Maka nanti saya tuh kalau membayangkan ya gitu ya, nanti di padang mahsyar kan dibacakan semua itu Bu, semua kelakuan kita yang orang lain nggak tahu gitu. Kelihatannya kok baik, ternyata catatannya buruk semua. Makanya kita doa husnul khatimah. Ini bulan ini Bu, banyakkan doa, mohon ampun. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku di masa aku belum hijrah, belum paham kan bagaimana aku harus berislam. Kan gitu Bu. Dan juga ampunlah ketika aku sudah berhijrah, udah berhijrah masih melanggar, mohon ampun kepada Allah. Saya pakai jilbabnya itu kan semester 3 Pak, saya baru pakai jilbab, kan terlambat sekali. Sekarang anak-anak kita sudah pakai jilbab sejak dini ya. Dari kecil sudah kita jilbab. Bisa juga begitu karena saya merasa malu, bersalah sama Allah ya, karena pakai jilbab terlambat. Karena memang saya tidak tahu ya, memang ya. Maka untuk anak-anak saya jangan. Maka mungkin agak sedikit ekstrim ya untuk saya ya. Tapi saya bilang ini anak saya yang tanggung jawab. Saya didik dengan pola-pola yang beda dengan yang lain. Kadang-kadang saya dibilang ekstrim Islam, termasuk bapak saya sendiri. Kok Islamnya apa? Kok ekstrim banget? Jadi ikut poso. Gitu kan. Padahal saya tidak menyuruh puasa, kan latihan. Dia mau buka jam berapa kan boleh.
Nah ini Bu, di Swedia itu tidak boleh Bu anak-anak yang usia 10 tahun ke bawah berpuasa, ditangkap orang tuanya Bu nanti. Jadi kalau di sekolah ada makan siang, kalau ada yang nggak makan, terus dia bilang puasa di Ramadan ini ada beritanya, itu dipanggil orang tuanya itu, termasuk menyiksa anak katanya. Ya, anak segitu sedang bertumbuh, kenapa engkau suruh puasa? Nah, gitu. Ini ada orang tua Indonesia yang di sana tuh menyampaikan sesuatu yang beda, yaitu kalau di Indonesia kan TK aja udah latihan ya, kadang sampai jam 10 ya, latihan ya, bukan puasa, latihan menahan haus, latihan menahan lapar. Kalau disitu puasa ya bukan puasa, puasa tuh maghrib, latihan menahan lapar, menahan haus, seperti itu. Ini aspek akidah ini luar biasa Bu. Aspek tahun ini, saya kan anak-anak saya sudah besar ya, 1 sampai 8 sudah besar semua, paling kecil sudah 22 tahun. Saya kan bisa menarik benang merah apa saya lakukan dulu dan sekarang seperti apa anak-anak saya. Maka saya bisa bercerita kerja keras. Saya waktu anak-anak saya masih usia-usia dini, sampai saya bikin sekolah Ar-Raihan itu kan saya yang buat Bu. Itu dalam rangka untuk melindungi anak-anak saya. Ya, saya bikin sekolah, yang sekolah beda dengan yang lain. Dulu kan banyak negeri, saya nggak tega dimasukkan ke negeri itu. Saya bilang, wah ini saya lihat kurikulumnya, wah saya bilang saya nggak tega lah. Akhirnya udahlah saya bikin sekolah sendiri untuk melindungi anak-anak saya. Kerja keras 27 tahun, saya bikin Ar-Raihan itu kan sekarang sudah 27 tahun. Udah ribuan alumninya, sudah banyak orang tua yang tersibuk menjadi lebih baik lagi, Masya Allah. Dalam rangka melindungi anak-anak kita. Tolong ya, ini dipegang betul ya. Coba bisa bayangkan kalau kemudian auzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi anak-anak kita ada yang berpindah agama, ya menikah dengan orang dan kan targetnya kan muslimah. Kalau mau murtadkan tuh paling gampang orang muslimah, dibuat jatuh cinta, ya dikasih sampai udah kayak bucin banget gitu, terus nanti nikah dan pindah agama. Tahu strategi, bahkan anak-anak kiai juga jadi incaran, diincar oleh mereka untuk segera bisa murtad. Bismillah bisa ya sekalian. Ini kan sudah dilakukan sejak anak-anak kita lahir ya. Waktu lahir diadzankan, diiqamahkan, bagian dari pertama kali kita mengenalkan Allah pada anak kita. Bapak mengazankan, menakikkan itu jangan sembarangan, nggak boleh sembarangan orang itu yang mengazankan dan iqamah dan talqin ya. Itu di tahnik ya, dikasih madu atau kurma ya di langit-langitnya itu. Semua anak saya lakukan itu. Karena saya layaknya tidak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit pasti nggak boleh sama dokter. Kalau di bidan kan saya santai saja. Nggak apa-apa sih Bu, gitu kan, nggak apa-apa. Ini di tahnik gitu, sambil didoakan sama ayahnya. Pakai kalau nggak ada kurma pakai madu ditaruh di sini di langit-langitnya sambil didoakan. Masuk itu takjub ya, anak baru lahir baru usia sekian menit sudah bisa mengucap, merasakan manisnya madu atau kurma. Dan nggak apa-apa, sehat semua, ya, nggak bahaya. Kalau kata dokter kan bahaya. Itu bagian dari kita menerapkan aspek tauhid, keesaan Allah. Ini yang sudah kita lakukan. Bismillah nih. Nggak sembarangan orang ya. Kalau misalnya bapak bepergian keluar kota, istri mau melahirkan, langsung disiapkan satu amanah kepada orang yang solih, ya, yang nanti kita mintakan untuk mengadzankan anak kita. Nggak sembarangan orang. Wah, kisi adzan sama ya, gitu ya. Wes rano ya, so pak tolong pak, gitu ya, ada bapak lewat atau mungkin siapa gitu, tolong pak anak saya diadzankan. Nggak bisa, harus disiapkan itu. Mereka misalnya bapak mau pergi nih, HPL sudah dekat. Insya Allah yang mengadzankan, bapak siapkan orangnya. Seperti itu. Jadi, tapi paling bagus adalah ayahnya. Kedua adalah memperhatikan ibadah dan kepatuhan kepada Allah. Suasana Islam yang tercermin dari keluarga muslim adalah taatnya ibadah dalam rumah tangga kita. Tidak ada masalah urusan sholat. Ada kesulitan ibu, bapak untuk mengajak anak kita sholat? Jangan terburu-buru 5 waktu dan khusyuk ya. Karena memang belum usianya. Jangan terlalu bangga juga ketika anak kita 5 tahun sudah 5 waktu dan khusyuk. Karena belum fasenya. Nanti kalau misalnya terkesan kelihatannya kok patuh, ada satu pemberontakan nanti. Ya, kalau caranya tidak smooth ya, caranya yang harus baik ya. Kalau saya caranya adalah bahkan sejak bayi dibawa ke masjid sama ayahnya. 5 waktu dibawa ke masjid. Seringnya subuh sama maghrib. Kalau subuh
ya pindah tidur aja. Ya nanti sampai masjid ya tidur, nggak sholat lah ya, memang belum waktunya. Yang penting kan cuma ingin melatih anak untuk ke masjidnya saja, belum saya pada sholatnya. Hati-hati bab sholat ya, jangan marah-marah kalau nyuruh anak sholat. Itu bekasnya tuh sangat tidak nyaman. Nyuruh sholat tidak pakai emosi. Ya, itu kayaknya masih banyak yang gitu ya. Misalnya nggak sholat zuhur SMA gitu ya, kita marah-marah. Kita evaluasi dulu. Itu kita waktu dia SD SMP kita ngapain aja, kok sampai SMA belum sholat 5 waktu. Itu pasti ada kesalahan itu di tahapan usia ketika dia memang harus sudah belajar sholat ya. Kan diajak, diperintahkan baru 5 waktu. Jangan marah-marah ya Bapak Ibu sekalian. Untuk urusan sholat ibadah itu jangan sampai menimbulkan kesan yang tidak baik. Ini saya pernah ketemu teman saya psikolog cerita sedang ada kliennya. Jadi kliennya itu cerita suaminya itu kan waktu mau nikah itu belum sholat, terus janji kalau sudah nikah nanti sholat gitu kan. Karena mereka menikah lah gitu, minta nggak sholat juga gitu ya. Cuma istrinya masih berharap pasti bisa lah. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kenapa sih ayah kok sulit sekali untuk sholat. Akhirnya terungkap Pak, jadi kalau dengan azan itu dia marah. Jadi nggak senang dengan azan, karena kalau dengan azan itu identik dengan ibunya yang marah-marah. Jadi pesan yang ketangkap tuh marah-marahnya, bukan azannya. Aku nggak senang dengan azan. Cerita akhirnya, oh ini tuh sebabnya. Akhirnya ke psikolog itu, ke psikolog, diterapi sampai dihipnotis itu ya, untuk menghilangkan trauma-trauma kemarahan ketika mendengarkan azan. Baru cukup lama itu terapinya, sampai kemudian dia bisa menikmati azan dan mulai sholat. Ini kesalahan ibunya berarti ya. Maka saya ingatkan, jangan galak-galak tebak salah. Ya Bu, di sini nggak ada yang galak kan? Kalau dari wajahnya sih, sorry Bapak juga ya Pak, jangan marah-marah ya Pak ya. Ajak dengan cara yang terbaik seperti itu. Terus kemudian ini maka jangan buru-buru ya. Bapak Ibu kalau lihat tentang Palestina ya, kan ada anak-anak yang belum berjilbab ya. Di sana itu bedanya adalah yang belum berjilbab berarti kalau tidak Nasrani adalah belum balik. Itu aja. Tapi jangan samakan dengan Indonesia. Karena situasi di sana itu begitu sudah perintah dia sudah balik hari ini haid, dia sudah sorenya sudah pakai jilbab dan tidak ada drama. Kalau kita kan kalau mau niru gitu sulit, ya dramanya banyak pasti. Karena kita tidak biasakan sejak dini. Di Palestina kan kadang kok nggak pakai jilbab ya, kan ada tuh film-film ya tentang Palestina kok nggak pakai jilbab, itu biasanya belum balik ya, belum haid ya, atau Nasrani. Jadi di Palestina juga ada yang Nasrani ya, nggak ada walaupun minoritas tapi ada. Ada anak itu kok nggak pakai jilbab sih, ini orang Palestina gitu kan, anak tahunya Palestina tuh Muslim semua seperti itu. Itu karena mereka punya prinsip ketika belum wajib ya tidak pakai. Termasuk juga ketika belum sholat, kira-kira Bu nggak pernah diajak, nggak pernah diajarkan, nggak pernah diperintahkan. Nanti 10 tahun saya dia sudah ihtilam, kira-kira mudah nggak itu nyuruh sholat? Pasti berat kan? Maka kita ada upaya dari mulai preventif dari kita ingatkan, kita ajak seperti itu dalam sholat. Ya. Ketiga, akhlak. Penyangga utama rumah tangga Islam adalah tauhid dan ibadah adalah akhlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kemarin saya ketemu beberapa guru ya dari beberapa sekolah itu, mereka mengeluhkan akhlak anak-anak yang semakin beragam dan lebih kepada negatif gitu ya. Jadi ada anak-anak kelas 1, kelas 2 yang manggil guru itu nggak pakai Pak dan Bu. Misalnya namanya Bu Ngesti ya, Ngesti gitu. Jadi ngejek-ngejek gitu loh. Ya. Nanti kalau guru sudah, nggak boleh, nggak sopan kayak gitu, cakar punang gitu. Jadi anak-anak segitu tuh, itu kan kira guru tak sudah, gitu kan. Ternyata yang dibully tidak hanya anak-anak tapi guru ya bisa dibully itu. Kalimat sampai nangis itu guru itu, saya harus gimana ya Bu ya, itu kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, Mas. Luar biasa. Itu bawaan dari rumah yang bisa bilang itu. Nah mereka tapi kalau dari TK-nya sudah di IT salah ya, sudah terjaga ya seperti itu.
Masalah akhlak tolong ya bagus kan. Terutama anak kakek misalnya permisi dan terima kasih, maaf. Kemudian ketika orang dengan orang dewasa bicaranya yang baik, cium tangan gitu kan Bu. Terus ketika masuk ke rumah orang ada adabnya, duduk, minta izin gitu. Pernah saya dapat ada tamu gitu kan, dia bisik-bisik sama ibunya, lucu Bu, apa dia bisik sama ibunya? Dia minta lihat isi kulkas saya. Jadi itu nggak boleh gitu kan. Tapi bilang aja sama Umi Nunung, pasti izin boleh. Aku cuma pengen lihat isi kulkasnya apa. Ada ya anak pengen lihat isi kulkas orang lain ya gitu. Tapi kan izin gitu ya. Ada ya boleh ya boleh. Terus diantar ke belakang sama anak saya terus buka kulkas. Terus cuma gini jejak, cuma gini jedit. Dah tutup lagi. Udah terus main lagi gitu kan. Terus kenapa senang lihat isi kulkas? Soalnya bermacam-macam. Dia senang lihat macam-macam dalam kulkas itu. Tapi kan bagus adabnya. Dia izin dulu. Ya. Terus ada yang bisik-bisik itu, pengen pipis, gitu kan. Terus tanya, bilang sama Umi, boleh nggak mau pipis di kamar mandi? Umi, saya mau pipis, mau izin ke kamar mandi. Oh boleh. Coba. Itu kan orang tua yang ngajarkan. Ya. Pernah lihat nggak anak yang bertamu, ada tamu anaknya masuk ke dalam, ada buka kulkas, buka apa gitu kan, masuk kamar gitu. Kita akan mengatakan orang popo, isi anak-anak kan gitu kan, ada permakluman. Tetapi kita harus ingat bahwa itu adalah aturan umum. Bisa anak kita kasih tahu. Atau tahu nggak Bu, kalau anak-anak itu suka sekali kalau mengganggu kita kalau ada tamu, ya nggak? Ini teh sama pisang goreng. Kita sudah siapkan di belakang ya. Kira-kira anak mau yang di sana apa yang di meja makan? Tamu. Karena itulah saat terbaik untuk apa? Mengganggu dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi kalau ada anak kurang perhatian, kan gitu kan, kurang perhatian itu caper gitu, karena memang dia kurang. Dan setiap anak porsinya beda-beda, tangki cintanya beda-beda ya. Nggak bisa misalnya saat anak 1, 2, 3, saya tuh perlakuannya sama loh Bu, tak sayang semua loh Bu, kok iso beda, tangkinya beda. Yang membedakan tangki beda ketika dalam kandungan, itu sudah berproses tuh psikologis anak tuh. Maka ketika ada anak 1 maunya dipeluk, ya diperhatikan, itu dengan yang kedua dicuekin aja, biasa sama hasilnya, tangkinya beda-beda. Nah, kalau lihat anak kayak gitu berarti ini berarti ada sesuatu yang belum terpenuhi. Karena anak-anak yang baik bisa lahir dari keluarga-keluarga yang cintanya penuh, full tank. Kalau dia tidak penuh cintanya, dia akan mencari cinta-cinta yang lain. Termasuk itu, ya. Minum teh maunya di situ, pisang goreng maunya yang di meja tamu. Kan kita bisik-bisik, di belakang ada, saya disediakan. Nggak mau sini. Aduh ini buat tamu kan gitu kan. Itu saat yang tepat untuk membuat huru hara adalah ketika ada tamu. Ya, sampai ada Bu anak TK itu yang nyubit temennya itu, nyubitnya pelan-pelan jadi gini, cicit gitu kan. Kita contoh dari ibunya Bu. Dia kalau ada tamu, soalnya dia tuh gak gue Bu, ada tamu tak jiwitnya, nek aku jiwit kan, kok aku jiwit anak ini, udah kan banget ya, tak jiwitnya pelan-pelan shot gitu kan, belakang gitu kan. Ditiru sama anaknya, jiwit temannya juga, begitu nangis, Bu dijiwit tuh, bukan aku kok Bu, bukan aku, padahal yang jiwit Bu. Itu unik banget tuh Bu anak-anak itu. Jadi kalau dibawa ke, hati-hati ya, melakukan sesuatu di rumah kan bisa dibawa ke sekolah. Ya, termasuk ketika dia marah-marah, kalau ada Bu anak mantu gaya, ini mesti tangannya naik Bu, saat gitu, ini mesti naikin tangannya nih, terus gini, itu kalau marah sama temennya, kalau perempuan ini TK ini, kata guru, ini Bu, dia kalau marah mesti tangannya naik, terus gini gitu loh Bu, gini gitu loh, matanya, gitu, kira-kira tiru siapa ya, gitu, saya bilang, tanya saja ibunya, gitu kan. Karena kan niru seperti itu. Hati-hati nih Bu, masalah akhlak ya Allah gitu. Pakai jilbab tiru ibunya, so pengen pakai bros gitu kan. Ya, nanti tiru-tiru pakai high heels, kayak nyobain gitu kan. Kalau nggak pakai lipstick coba gitu. Itu memang meniru, kan kalau ketipu. Masuk juga ayahnya, gaya-gaya ayahnya di gaya-gaya ayahnya juga ditiru. Ada anak ditanya, pekerjaan ayahnya apa? Masa tidur? Iya, tidur terus gitu. Oh ya sudah. Saya bilang sama, coba ditanyakan ke
ibunya ini kerja ayahnya apa? Ayahnya satpam Pak. Satpam itu kan ada waktunya tidur ya. Jadi pagi-pagi dia berangkat sekolah kan tidur. Kan nanti masuknya sore bapaknya. Ya, nanti pulang bapaknya masih tidur. Jadi kalau dia tidur dia nggak salah. Kata ibu istrinya, istri dan burung gitu, aku istri dan itu sama satu kerja nggak tidur terus gitu. Dan ini unik ya, nanti mungkin bu guru yang kelas 1 ya, ada sekali-sekali lah anak suruh ke depan, suruh ditanya tentang bagaimana tentang ayahnya, pendapatmu tentang ayahmu. Kalau ayah di luar bagaimana? Oh, ayahmu kerjanya marah-marah terus, pergi terus. Kata ibu, bapak tuh emang senangnya pergi-pergi gitu kan. Ini kalau ibu suka curhat sama anak tentang suaminya itu nanti bisa dibuka aibnya sama anak. Gampang loh Bu, anak-anak kan polos. Tanya saja anaknya. Di rumah aja. Bapakku, bapak ibu, males orangnya. Bisa jadi nanti ibunya kan curhat sama anaknya. Ibu mau dia lagi nyapu. Lalu bapak tidur. Bapak mau males. Oh bapak malas. Ditanya sama orang bapak gimana? Bapaknya males. Jadi jangan salahkan anaknya. Ibu suka curhat gitu nggak sama anak? Iya. Bapak pulang malam nanti kan ibu mau mel aja kan ada anak di situ lagi belajar. Ibu kenapa tuh? Lagi bapakmu mesti gitu kan. Ya balik mesti bangun. Lah kenapa Bu kalau pulang malam? Lah ya ibu keselin nunggu nih ini gitu. Sampai ada yang Bu suami itu bawa kunci sendiri Pak, saking nggak jelas pulangnya jam berapa. Dibuatkan istrinya kunci double. Tapi kalau suami saya nggak mau. Suami saya itu punya satu sifat yang saya tanya. Ibu pernah tanya nggak suami? Nanti sampai rumah tanya ya. Ya apa yang paling kau sukai dari aku? Ditanya deh. Nanti bapak juga ditanya. Sayangku, apa yang paling kau sukai tentang aku? Ada ya. Satu ya. Ada kenaikan uang belanja yang signifikan. Kedua, kalau pergi pulang jangan lupa bawa oleh-oleh. Kalau tiganya, kalau pergi setiap jam harus ngabari posisinya ayah di mana. Wah itu misalnya istri yang sangat posesif kan kayak gitu ya. Tapi didengarkan saja. Oh ya, ya nggak semua harus dituruti kan. Ketika ditanya gitu kan senang banget Pak. Ditanya oh aku dihargai ya, tanya punya yang seperti apa. Ibu juga begitu Bu. Dia ditanya terus saya tanya kepada suami saya Pak, apa kata suami saya? Abi itu senang kalau pas pulang malam saya belum tidur. Kan gawat itu. Ya tahu kan gawat. Jadi kalau saya nunggu nih Bu, dia itu pada sini kalau saya menyambut itu ya bahkan saya kadang-kadang menyambut itu sampai di pintu gerbang Bu. Jadi Abi sudah sampai cepet, berarti cuma tinggal 10. Saya nunggu tuh di depan pintu itu. Kalau hujan saya udah bawa payung kayak apa drama-drama Korea gitu ya. Dan itu suami saya langsung wajah yang cerah banget Bu, begitu saya kelihatan kita semua senang banget gitu. Saya juga berusaha untuk pada ngantuk kan. Itu usia pernikahan sampai 20 tahun. Begitu sudah saya menua, saya meminta untuk keringanan. Karena akhirnya nanti kalau pulang malam Umi nggak kuat dan nunggu saya malam. Ya sudahlah kalau gitu Umi tidur alhamdulillah. Tapi senangnya karena Pak Ari sering pulang malam, jadi saya aman karena saya kan pulangnya sore dari kerjaan kan sore, jadi belum ada suami kan aman Pak. Coba kalau misalnya Abinya pulangnya sore jam 4 gitu, kita pulangnya jam 5 kan udah berukan tuh. Ada tuh guru yang gitu kan, saya kesulitan kenapa suami saya nggak pulang gitu kan, ini masih jam berapa? Iya ini gitu. Karena apa ada prosesinya Pak. Bapak suka nggak Pak proses ini Pak? Jadi kalau pulang itu istrinya itu harus mandi, macak lah Pak, macak tangan Bu. Itu katanya disukai oleh suami itu begitu. Jadi ketika pulang tuh seger, cantik gitu. Karena suaminya kerja di bank yang isinya wanita-wanita cantik. Kan harus bersaing kita Pak. Jual biskuit itu dari jam 7 sampai jam 4 ketemunya cantik, tellernya cantik-cantik kan gitu kan, semuanya cantik gitu. Begitu pulang dia alah-alah sudah setengah ambunnya berambang gitu. Nah, jadi tapi kalau ada suami yang dengan kepengennya aku seperti apa, apa gelem.
arep nganggo dasar ya gelem. Pokoknya apa gelem. Enak banget toh, Bu. Tapi kan Bapak, aku kok belum apa? Sampaikan ke istri supaya istri tahu, Pak, dan memberikan yang terbaik. Istri juga begitu. Supaya apa kita bisa saling memberikan yang saya tanya, Bapak ini kalau manggil istrinya dengan panggilan kesayangan, ada panggilan kesayangan? Ada? Apa manggilnya? Say? Atau bobo gitu? Karena kan ada panggilan-panggilan sayang itu kan mengikat ya Pak, mengikat apa ya, mahabbah ya. Itu yang akan mengawetkan rumah tangga itu ada sentuhan-sentuhan kayak gitu. Di WA-nya, Bapak kalau nyapa istri, WA-nya gimana Pak? Bu, mis masak urut gitu. Itu terlalu sederhana Pak. Harus pakai dibumbuin cinta-cintaan Pak. Nanti yang masak semangat Pak. Saya sudah nikah 36 tahun. Itu saya masih mesra banget itu kalau sudah chat-chatan gitu ya. Waduh, jam 4 pagi gitu. Hai sayangku, itu jam 4 pagi gitu Pak, kalau bulan gitu. Sayangku sedang apa? Nah, itu. Kayak anak muda gitu, paling ya wis tua ya. Tapi itu bagi kami adalah bagian dari menjaga mawaddah, cinta kasih. Sudah bisa terus bersama itu dengan kasih sayang. Walaupun sudah tua. Gitu ya Bu ya. Ibu kalau panggil suami apa? Bisa dicek nanti HP-nya ya. Mas Jono atau suamiku atau Bapak Andi, jebule anak pertama namanya Andi, Bapak Andi gitu kan. Itu kalau nama gitu kayak itu banget ya, itu nggak mesra banget gitu lah ya. Bapak masa ngecek HP istri, panggilannya Bapak itu asal dicek aja Pak, gitu sama ya HP istriku gitu. Ada Mas Bojo, kadang gitu ya, ada Mas Bojo. Saya kadang ngecekin teman saya itu, ayo di HP-mu nama suamimu apa gitu kan. Ya lucu-lucu gitu, tapi kebanyakan mesra-mesra sih, bagian dari upaya untuk menjaga. Gimana Bu, mau ganti nama? Panggilan sebelum dicek? Sebelum dicek. Oke. Ini karena listrik mati jadi sumuk ya? Iya. Iya. Kalau saya bagi pasangan. Iya, ini bagian dari SOP. Karakteristik keempat adalah penuh perhatian. Sayang sama suami Bu? Sayang, gitu ya. Apa sayang sama istri? Itu bedanya ibu sama bapak. Kalau ibu itu ekspresif ya, kalau bapak sayang Pak sama istrinya, ya. Ibu sayang sama suaminya, sayang banget. Lain Pak, beda ekspresi ya. Tapi sebenarnya itu ekspresi berbeda, tapi kualitasnya sama. Jadi ibu senang diperhatikan oleh suami Bu. Nah, cek bapak tahu tidak ukuran sepatu ibu? Tahu. Warna kesukaan? Ya. Suka semua. Makanan kesukaan favoritnya tahu suami ibu? Tahu. Kalau ulang tahun ngasih hadiahnya pas nggak? Kadang pas, kadang enggak. Itu loh Pak, ya. Istri itu untuk menyenangkan itu sederhana Pak. Yang penting itu kan perhatian ya. Ya Allah, suami itu tahu loh. Maaf ya, sampai ukuran bra ya. Ukuran bra itu kalau suami tahu tuh luar biasa Bu. Ya. Kan kebanyakan nggak sampai ke sana tahu, ya kan Pak? Kalau paling sepatu, paling baju, gitu ya. Jilbab, seringnya meleset ya. Ini kasih duit aja, kalau tuku dewe. Karena sering meleset. Ulang tahun masih dirayakan oleh suami Bu? Dikasih hadiah nggak dengan suami? Dikasih. Aduh. Ingat nggak Pak tanggal lahir istri? Ingat ya. Tanggal pernikahan? Di mana tempatnya, jamnya? Ingat ya. Nggak lupa ya. Kira 10 tahun lagi lupa nggak? Kalau tidak perhatian pasti akan tidak menjadi satu yang memori yang harus diingat. Ini pernah terjadi Pak dalam forum seperti kami yang suami istri itu. Ada bapak kan saya kasih kuis tuh sederhana Pak, saling kasih bapak sini ibu sini, tuliskan tanggal pernikahan, tempat dan jam.
mau kita gadok itu loh Pak. Dari sekitar mungkin peserta yang 200 ya, itu yang salah telak satu Pak. Telak betul Bu, tanggal, hari, tempat beda semua. Marah istrinya marah. Wah kita rasa apa Bu katanya. Oh kalau sama-sama, ya kok bisa beda? Karena fatal, jauh banget. Tahunnya juga jauh, tahunnya saya nikah tahun 90, ini 96. Itu keluar dari forum Pak. Istrinya keluar disusul sama suaminya gitu. Aduh ya Allah, saya kasih kuis malah jadi pertengkaran ya. Padahal anaknya untuk masalah perhatian itu kan penting. Ya, tanggal lahir anak apa? Nah, kalau anaknya berapa? 1 atau 2 ya? Saya 8 loh, harus ngapalnya sampai. Itu betul-betul perhatian kecil-kecil itu bisa memberikan ikatan yang luar biasa. Termasuk anak-anak ya. Anak-anak itu kadang-kadang hanya butuh untuk diperhatikan, tidak dalam bentuk yang sebenarnya materi. Pulang sekolah saja disapa. Gimana tadi di sekolah nak? Senang? Enggak senang, gurunya galak kayak gitu kan? Oh iya, gitu sedang ngobrol sebentar, itu senang anak-anak. Ini Bapak-bapak saya kasih resep ya Pak ya, mungkin nanti bisa tulis dulu. Saya punya beberapa murid yang luar biasa, kelas 2 SD, hafalannya kuat, anaknya santun, mandiri, pinter, sama orang lain membahagiakan Pak. Saya lihat ini kuncinya apa ya gitu kan. Saya sampai penasaran ini. Ternyata Masya Allah Pak, letaknya di ayahnya. Jadi kalau ngantar ke rumah tahfidz saya dan ngantar sekolah tuh sama caranya. Jadi kalau bonceng motor, jadi sampai namanya Bandung ya anaknya. Begitu turun dari motor, bapaknya juga turun dari motor, terus anaknya dipeluk dulu. Ya, habis dipeluk itu dipegang kepalanya, didoakan, bapaknya kuat kamit gitu ya. Terus dada anak ini pegang Pak. Itu makan waktu nanti sekali 5 menit lah. Itu baru cium tangan, sudah ada. Menyentuh nggak itu? Itu begitu terus itu. Sampai seperti itu tuh membekas betul. Jemputnya juga begitu, jadi dari jatuh bapaknya sudah senyum. Nanti begitu sudah dekat bapaknya, sawahnya dipeluk. Karena kita berpisah 1,5 jam. Segitu rindunya bapak pada anak. Dan ternyata itu bisa membentuk satu karakter kepada anaknya yang luar biasa. Maka perintah Rasulullah, pandanglah anak dengan penuh cinta Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lihat anak tuh penuh cinta gitu loh, enggak gitu. Di sini tuh ini kita mencari gelas, ini gitu kan mananya. Karena ini kita sangat jatuhnya kan ke hati anak. Saya pernah ketemu tuh di Madinah. Di sebelah saya tuh mungkin orang kulit hitam ya, entah orang Afrika atau orang mana. Dia bersama anak putrinya kecil itu. Jadi anak itu kan dia berini ya, biasa kalau kita sholat kan dia apa namanya berakting lah macam-macam gitu. Begitu rampung gitu kan terus dia mungkin bilang, terus ibunya kayak gitu. Saya lihat pancaran matanya sungguh saya pertama kali melihat ada pandangan cinta yang tulus untuk anaknya dari ibu itu. Ya sampai lihat itu saya ya Allah indah sekali pandangan cinta gitu kan. Mama pakai bahasa Inggris kan, harusnya begini gitu. Kalau kita kan begitu, assalamualaikum. Sudah dibilang kalau ada motor jangan ganggu. Saya tuh sampai, ya Allah. Maka perintah Allah pandanglah anak dengan penuh cinta, ternyata memang dampaknya luar biasa. Jadi kalau melepas anak Pak, Bu, itu pandangan cinta ya. Ya tidak bunda. Yang Bapak Ibu lakukan selama ini gimana? Terus, Salim, cepat kan, selamat Bu. Belum lagi pas di motor sponsornya banyak ya. Jangan kayak kemarin, ini coba, ini gitu. Yo kata anaknya. Itu yang menyebabkan anak-anak tuh sulit on pada waktunya. Jadi kalau misalnya jam 7 tuh pasti pada ngumpulkan nyawa Bu, ngumpulkan nyawa, ngumpulkan perasaan, untuk bisa menerima pelajaran. Silakan tanya guru-guru tuh, mana anak yang siap di jam 7, jam 8, jam 9, ada jam 8 masih begini aja. Kebanyakan pesan di sini. Jangan nakalin temannya, pensilnya hati-hati, mau hilang terus setiap hari. Bukunya jangan diorek-orek. Kalau nulis urut,
Bu kelas 1 kan kalau nulis kan gitu ya, balik gitu. Masih kosong-kosong harus diliwati. Beres ini, beres kalau kayak gini. Pesannya banyak sekali. Pesannya banyak sekali Bu. Jadi itu gini. Pesannya lama seperti itu. Ya fokusnya tuh lama sekali. Ini kayak kebanyakan apa nasihat. Nasihat boleh tapi jangan banyak. Mulai hari ini Bu, kita coba memberikan perhatian yang kecil-kecil tapi itu pas buat anak kita. Kalau habis sholat, biasakan memeluk ya Pak. Pelukan itu dahsyat banget loh Pak. Ini psikolog sudah banyak membuktikan. Anak-anak yang dipeluk oleh ayahnya itu jauh lebih dahsyat memang dipeluk sama ibunya. Walaupun dipeluk ibu juga sangat nyaman, tapi dengan ayahnya jauh lebih nyaman. Entah itu anak laki atau anak perempuan itu sama, efek kebahagiaannya tuh. Maka alang ayah yang jarang memeluk anaknya itu ikatan hatinya kurang. Padahal ayah itu kan bagian dari sesuatu yang akan dibanggakan oleh dia kepada orang lain. Ada yang punya trauma masa kecil, kalau suruh cerita tentang ayahnya males. Bapakmu dia piye? Rasa cerita. Mangkal ke bapak. Kemudian kayaknya suruh cerita ibunya juga males karena apa? Punya cerita. Makanya perhatian sangat dibutuhkan. Coba deh Bu, resep saya ini manjur betul Bu. Anak sering dipeluk itu sudah lebih hatinya lebih lembut, lebih mudah diarahkan. Memang anak-anak yang jarang kena sentuhan cinta dari orang tua. Perhatian itu sangat dibutuhkan. Bapak nih Pak ya, ulang tahun istri harus ingat, ulang tahun pernikahan harus ingat, ulang tahun anak-anak harus ingat. Ya, jangan lupa dikasih hadiah Pak. Jangan cuma, ibu ulang tahun, selamat ya Bu. Istri yang dimasak, selamat aja, dikasih hadiah. Bagi kita nih makhluk perempuan Pak, itu semuanya rata punya senang dikasih hadiah. Nah kita main sidik gitu ya, maksudnya itu harganya nggak seberapa ya. Masa ada ibu nangis Bu, dikasih hadiah sendal dia harinya berapa Pak? Tapi yang dia tangis itu adalah perhatian, katanya ya Allah, katanya sudah 15 tahun saya menikah saya belum pernah diberi sendal. SST Pak, sungguh-sungguh terjadi. Kita kan yang gitu kan, ya Allah kasihan amat ya, sendal aja sampai terharu begitu gitu. Karena saking sejarahnya dikasih hadiah. Sendal jadi kalau Bapak pergi kemana pulang boleh Pak rakyat apa lah gitu ya. Itu senang nggak Bu? Senang nggak? Senang. Apalagi kalau oleh-olehnya emas. Ini sedang krisis Pak kita. Jauh ya Pak, ini mau lebaran mahal Pak. Tolong dinaikkan nilai belanjanya ya Pak. Nah, kita pusing sebagai ibu-ibu ya. Ini mau beli apa uang. Terus berikutnya ini karena listrik mati tidak nyaman ya. Iya. Terakhir saja ya. Bapak Ibu sekalian, rumahnya rapi apa bersih? Apa tidak acak-acakan? Apa biasa saja? Ternyata ya, menjaga kebersihan dan keindahan rumah itulah bagian dari satu rangkaian kebahagiaan sebuah rumah tangga. Bukan rumah yang bagus atau mewah tidak, tapi rapi dan bersih itu bisa mempengaruhi psikologis orang-orang di rumah, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita yang sulit diatur, pemarah, ya, ngambekan atau sulit ya, itu salah penyebab adalah rumahnya berantakan. Coba sekarang kalau mau ibu ubah ya rumahnya rapi, nanti berubah juga anak-anak kita. Ini saya pernah sudah buktikan sejak kecil Bu. Saya pernah tanya, dulu kok anaknya melihat saya itu kalau anak-anak itu mudah gitu loh. Saya bilang ya sebenarnya tidak mudah, tapi saya pakai prinsip-prinsip. Saya tuh dulu belajarnya itu, saya tidak sengaja dulu zaman dulu tuh Metro TV. Metro TV dulu ada namanya Neni 911. 911 tahu ya, itu kan untuk telepon ketika ada kerusuhan ada. Neni itu apa? Pengasuh. Jadi kalau orang telepon Neni 911 itu udah rumahnya sudah kayak gitulah, anaknya sudah sulit diatur, kayak gitu. Dia butuh bantuan, datanglah Neni. Dan saya dulu bayangannya, berarti langsung nanti ada briefing gitu kan, orang tuanya itu dikasih arahan. Ternyata tidak. Begitu datang cuma gini di depan pintu. Langkah pertama adalah, ayo kita bersihkan rumah kita. Jadi bersihin rumah dulu.
masuk ke kamar anaknya. Sampai anaknya nangis-nangis karena diambil bonekanya. Ini masih dipraktek tidak, gitu kan? Ya itu punyaku, ini sudah kotor berbahaya, buang. Jadi mana yang dibuang, mau dikasih ke panti asuhan, mana yang masih dipakai itu disortir bu. Dirapikan kamarnya, dibuang yang tidak berguna. Nanti habis dari kamar anaknya ke kamar orang tuanya, nanti baru ke ruang tengah dapur. Jadi semua clean, begitu bersih semua, baru ada briefing itu. Briefing nanti kemudian dikasih cara-cara bagaimana mengelola anak-anak. Termasuk ketika anak-anak yang tidurnya itu selalu dengan ibunya, nggak mau pisah pada sudah usia 7 tahun. Di Amerika tuh udah nggak boleh itu. Kasihan kata ibu, nanti kalau nangis gimana katanya. Anda ini manggil saya mau saya tolong atau kalau mau diteruskan repot sampai besar silahkan. Sebenarnya galak bu. Akhirnya itu pertama tidur di kamar anaknya. Terus ibunya suruh pindah. Kata ibunya, nanti kalau nangis gimana? Ya Pak, silakan kalau Anda pindah ke kamar Anda. Pindahkan ibunya kan. Benar anaknya bangun. Mami gitu kan. Terus ibunya kan bangun. Klonin lagi, tinggal lagi. Itu nanti coba depan kita gini bu, ngawasin. Jadi ibunya bolak-balik gitu kan. Biasanya kalau kita kan sekali tidur ya. Ya kan? Enak kan kalau enggak bu? Enggak boleh. Malam pertama sampai 8 kali bolak-balik. 2 malam. Malam ketiga sudah berkurang 6. Malam berikutnya bukan sampai kemudian anak itu terlelap tanpa harus ada ibu. Itu caranya gitu. Jadi memang konsisten. Kayak kita kalau nyampe anak bayi ya, kan harus konsisten. Jadi bayangkan bu, tolong nih ya rumah-rumah kita itu dibersihkan. Karena yang sudah tidak terpakai dibuang. Yang masih ada tapi kita sudah nggak butuh, berikan kepada orang lain. Ibu jilbabnya berapa? Gamisnya ada berapa? Pernah nggak ibu hitung-hitung kalau ternyata semua warna ada? Semua jilbab bentuknya ada, warnanya ada, sampai penuh gitu kan. Besok ketemu temennya jualan lagi gitu. Ini mau model anyar terus kita gitu. Ya saya kira perlu dua gitu ya. Padahal sampai bilang dua gitu ya. Karena saking lupa kalau sudah punya dan sortir tuh. Gudang ya, sortir. Pak, gudang disortir Pak. Saya tuh gudang itu saya ada periodiknya ya. Karena saya heran ya, udah dibersihkan nanti penuh lagi Pak. Saya kiki ngopos gitu kan. Saya sampai panggil tukang ya untuk membersihkan gudang itu. Mas tolong dibersihkan. Kan saya cuma begini berdiri. Ini dipakai nggak bu? Enggak gitu kan sama dia. Ini bu? Enggak. Ya ini yang enggak, ini boleh dikasih bu, boleh ini buangnya buat sodako sampah ya, sodako sampah gitu. Udah lega tau bu, kosong ya, seneng ya, lampunya terang, biar kayak di rumah gym. Tapi nggak lama kemudian kok penuh lagi. Saya tuh bingung, ini gudang kok penuh terus ya, makanya itu rutin itu dibersihkan gudangnya. Gudang, ruang tamu, silakan nanti ada perubahan dari perilaku ya. Ini efek psikologis. Silakan tanya ke psikolog-psikolog yang sudah berpengalaman bahwa rumah yang rapi akan sangat berpengaruh pada psikologis anak. Ya, kalau ibu kan juga marah-marah kalau rumahnya berantakan ya? Iya enggak? Ya karena itu. Yang bapak gimana Pak? Kata istrinya alhamdulillah gitu. Selalu saja. Suami saya juga begitu Pak. Suami saya juga itu. Jadi saya yang bersih-bersih nggak pernah komentar. Saya yang nggak bisa kan. Tapi kalau di tempatnya wah istri saya itu sampai spray saja katanya itu spraynya harus kayak Starlet Hotel. Saya kalau spray kenceng bu, harus rapi gitu kan. Apalagi kalau kamar tidur ya itu sudah luar biasa lah. Kamar saya itu harus. Bahkan saya mau sholat subuh saja, yang pertama itu adalah kamar itu tempat tidur harus rapi lah. Spray apa semua harus rapi lah. Karena tempat tidur untuk saya istirahat harus bersih, harus rapi. Fresh saya. Coba kalau mau ibu tidur, jaketnya bapak nang sini, helmnya nang kono kae, kuncinya nang kono kae, kaos kaki nang gini, gimana bu? Bapak, helmnya Pak. Ya, sama bapaknya diambil. Bapaknya mah tenang aja, ya Pak ya. Tapi anak-anak mah yang terpengaruh. Kita biasakan mata anak kita itu melihat yang rapi-rapi dan bersih-bersih. Insya Allah kalau dia besar, dia akan juga seperti itu. Oke, bisa bu, Pak? Insya Allah. Ya, nanti kita coba ya. Jangan kebanyakan barang. Ya, ada prinsip dari pengusaha HNI, tahu bu? HNI, herbal apa tuh yang jualan macam-macam itu ya. Itu kan yang punya ownernya kan seorang terkaya di Malaysia.
tapi bajunya hanya 4 Pak. Di lemari itu hanya 4, kamarnya juga kecil saja. Kalau dia kepengen baju satu, maka harus ada satu yang dikasihkan ke orang. Dia mau beli 2, maka 2 yang dikasihkan ke orang. Jadi dia tidak pernah lebih dari 4 bajunya. Jadi kalau dia mikir mau beli 3, dia harus berpikir, berarti ada 3 ya, harus saya berikan kepada orang. Padahal masih bagus-bagus, saya juga suka, nggak jadi beli dia. Kalau kita kan tidak, melupakan yang di rumah. Yang penting aku suka beli. Termasuk saya juga begitu. Suami saya yang sangat teliti itu. Umi gitu kan, lihat gamisnya kan warna-warni ya. Saya ketawa, jadi itu diberikan kepada orang. Mana jilbab, tanpa disadari jilbabnya numpuk segi 4 itu kan, banyak sekali tuh Bu. Saya tawarkan di WA itu di grup, siapa mau jilbab? Saya. Oh sudah, begitu kok di lemari rasanya lega banget Bu. Kalau saya itu banyak jilbab kesayangan saya itu yang gitu, cantik banget gitu kan, lembut banget, adem banget gitu kan, yang itu adem banget, yang itu banget. Begitu dikeluarkan, rasanya di sini beda banget, lega banget. Selega lemari kita. Ternyata pengaruhnya besar. Nah, terakhir, Bapak Ibu wajib memelihara status masing-masing, status suami, status istri. Kewajiban, hak harus berjalan dengan baik. Ibu mengayomi, ngurusi rumah tangga yang benar, sabar dengan pemberian suami, bersabar mendidik anak. Tugas dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak juga demikian ya Pak ya. Jadi suami yang romantis Pak, suami yang perhatian, suami yang tahu keinginan istri walaupun istri tidak bicara. Pak, banyak bahasa kalbu istri ya. Apa toh Bu? Bapak kudu ngerti gitu. Lah kurang ngerti, Bapak kudu ngerti gitu. Kadang-kadang istri mau nggak usah bicara tapi Bapak harus tahu. Ini bahasa kalbu ya. Bahasa yang tidak diketahui tapi suami harus tahu. Bingung itu nebak-nebak. Prinsipnya insya Allah kalau saling melakukan kewajibannya masing-masing, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ibu kan ada 3 ya Bu syaratnya Bu supaya nanti surga, panggil Ibu semua ya. Apa Bu? Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan ketiga taat kepada suami. Ini 3 ini Bu, Bapak aja kalah Bu. Ini semua pintu panggil Ibu, panggil istri nih Pak. Yang 1, 2 mudah, yang nomor 3 ini agak sulit ya. Ada iya kadang nggak ya Pak ya. Ketaatan pada suami terlebih itu bagi wanita itu kunci yang paling berat di nomor 3 itu, ketaatan pada suami. Kadang-kadang istri mengatakan ini Pak, gimana suaminya dulu jenisnya, kalau ditaati yang filmnya orang ya maka juga suami yang bisa ditaati cinta istrinya kan banget. Kok agak meragukan. Jangan lihat istri, tapi lihat siapa yang memberi. Memberi siapa? Allah. Maka kita mencintai istri kita karena dia pemberian Allah yang terbaik. Walaupun mungkin, maka jangan suka lihat rumput tetangga ya. Rumput tetangga lebih hijau. Kayak lupa tanggone, Ya kayaknya cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi kali ini. Semoga yang hadir kita sama-sama minta pada Allah SWT. Maka beberapa kata semoga ya, benar nggak Bu? Dengan jangan pakai semoga, katakanlah insya Allah. Insya Allah jika kita berdoa maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Di bulan Ramadan ini full, semua doa dijabah full. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang hanya 1 bulan ini, dan sekarang tinggal 15 hari lagi. Setahun dari 12 bulan, yang 1 bulan yang Allah akan berikan pengampunan 1 bulan penuh. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Yang kita mintakanlah diampunkan dosa-dosa kita. Banyaklah beristighfar agar Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Bismillah. Ayo Bu, Ramadan tinggal 15 hari lagi ya. Maka sebaik-baiknya yang belum khatam disegerakan untuk bisa khatam. Yang mau khatam, ini Bapak, saya tanya Bapaknya, Bapak biasanya khatamnya sekali, 2 kali, atau 3 kali Pak? Atau 4 kali? 1 kali?
setiap tahun. Setiap Ramadan maksud saya. Kalau bulan Ramadan, aduh Bapak jujur banget. Ya. Tapi pengennya anaknya ahli Quran ya. Pengennya anaknya hafal Quran, tapi kitanya tidak bergerak ya. Susah juga ya. Ya usahakan ya Pak. Ramadan kan jadi bulan latihan untuk kita di bulan lain bisa rutin untuk membaca Quran. Alhamdulillah anak kita mau disekolahkan di Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah anak kita mau menghafal Quran. Disyukuri betul ya Pak ya. Kita yang nggak hafal juz 30 mati-matian hafal. Anak-anak kita tuh kan cepat menghafalnya ya. Kalau kita kan agak sulit ya karena sudah usia. Ini saya tanya ke Bapak Ibu, ada yang hafal juz 30? Berarti sholat yang dipakai itu aja ya kalau kita sholat ya. Seputar itu saja ya yang dibaca ya. Pandanglah anak kita dengan rasa syukur karena dia mau menghafal. Itu masuk itu kan salah satu program unggulannya kan Al-Quran ya, nggak salah ya. Apa ini MI-nya? Kali dia dari 2 juz ya. Ya, 2 juz ya. Juz 29 30 ya. Kok cuma 2 juz ya? Bayangkan Pak. Bapak menghafal jangankan 1 juz ya. Surat An-Naba saja lah. Itu sebulan belum tuh hafal loh Pak. Bukan itu saja, kalaupun sudah hafal, ya gampang lupa juga. Kayak kalau anak-anak bilang, Bunda, ayah, aku baru selesai menghafal surat Al-Balad. Syukur betul ya Bu ya. Alhamdulillah. Bapak hafal enggak? Ibu kata anaknya, tidak apa-apa, yang penting aku hafal. Wah, biasa toh. Terus kata bapaknya, amin. Yang penting anaknya apa? Aku hafal gitu kan. Harusnya idealnya bapak dan ibu juga ikut belajar juga untuk menghafal supaya bisa sama frekuensinya ya. Tapi alhamdulillah anak kita sudah mau menghafal, mau sekolah di masuk sekolah dulu, dia sudah mau kan? Alhamdulillah sekolah sampai sore loh Bu. Pernah nggak berpikir kita anak kita tuh anak yang luar biasa? Islam terpadu tuh berat Bu, berat. Enak sekolah negeri ya, ya kan? Pulangnya cepat. Terus pelajarannya kan berat. Coba IT, tasnya lihat isinya apa sih? Anak kelas tuh kayak gini ya. Nah itu cucu saya Bu, sampai buat tas gede tuh kan. Isinya apa nggak itu nih? Kalau saya orang yayasan ya, banyak sekali bukunya. Ini pelajaran apa saja? Bu yang digoyang yang penting-penting saja saya bilang itu kan. Ini penting semua Umi, ini penting semua Umi. Saya mau ya Allah, gitu. Luar biasa dan kenapa saya kalau memandang mereka dengan penuh cinta karena apa? Sudah mau berkorban, belajar, baca Quran, ya Allah. Jangan lupa ya dipeluk anaknya, bilang terima kasih sudah mau jadi anak ayah yang soleh. Terima kasih sudah mau belajar baca Quran, baca puisi. Nanti kalau habis Ramadan nanti ada angpau kan? Itu bukan sekedar tradisi tuh, bentuk rasa terima kasih kita dan perhatian kita, bentuk kita bersyukur itu nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa, kenapa sih uang itu ya dibandingin sama Al-Quran? Kasih angpau, kenaikan kelas kasih aja Bapak Ibu. Lihat jilid berapa? Jilid 2, Insya Allah. Ayah aku naik jilid berapa nak? Jilid 3. Baca kita, wah jilid 3. Padahal jilid 3 itu yang keren, jilid 4 keren. Saya terbiasa kalau saya kasih aja bukan di pelajaran yang non agama. Saya yang pelajaran agama. Tambah hafalan, pada itu ada hadiah. Memacu anak itu bersemangat dalam mempelajari ilmu yang tidak bisa saya gunakan. Oke, listrik mati jadi apa namanya? Nggak usah ya. Ada yang mau tanya Pak Bu? Pak ada yang mau tanya? Atau sudah cukup sumuan? Oh, ada tanya. Monggo Pak. Monggo Pak.
peran ayah saya termasuk yang bisa nggak atau boleh nggak itu kalau misalnya kita itu sampai terharu itu nangis di depan anak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kayaknya bagus ya Pak. Jadi gini, yang saya beritahu tadi itu adalah bagian bentuk hati-hatian. Karena saya juga kaget Pak, kok bisa ada gitu kan. Anak saya semua pondok Pak, 8 anak semua pondok. Dan mungkin angkatan-angkatan yang dulu ya, itu tidak pernah terjadi hal seperti itu. Kenapa sekarang terjadi? Ini salah satu ada sebabnya. Jadi dari orang tua ada, dari pondok juga ada. Tapi jangan kemudian ibu kemudian wah rasa pondok lagi, gak usah urusan pondok lah, karena takut ya. Tetapi kejahatan bisa di mana saja. Bisa yang kenanya di pondok bisa, tapi kalau di sekolah juga bisa. Jadi bukan itu di pondok atau bukan di pondok, lebih kepada adalah kalau kita masukkan ke pondok, pertama anak itu paham kenapa dimasukkan ke pondok. Dia harus sukarela, tidak ada paksaan. Maka komunikasi jadi kelas 5 SD atau kelas 4. Jangan dadaan ya. Komunikasikan, ajak main ke pondok pesantren mana sampai dia tahu ini aku yang di sini saja. Ketika masuk ke pondok pesantren, banyaklah berdoa. Jadi gini Bu, anak masuk pondok itu kan berjuang Pak. Berjuang mereka itu. Berjuang dengan situasi yang jauh dari keluarga, harus mandiri, pelajarannya banyak, tidurnya sedikit, semuanya antri, makan antri, mandi antri, semuanya antri. Saya waktu anak saya masuk dokter, saya prihatin gitu ya. Saya tuh kayak tirakat ya, jadi takut saya banyakkan puasa. Kenapa? Saya bayangkan masih berat sekali anak saya di dalam. Tidak sebenarnya masukkan ke pondok senang karena apa? Udah kelang anak SCG, terus ono, saya pulang, ono ustadz, terus kayak sudah lega. Enggak begitu. Dia sudah berjuang. Nah, ketika masukkan ke pondok, orang tuanya prihatin. Banyak doa dan jadwal menengok anak di pondok adalah hal yang wajib. Jadi kalau di saya nengok tanggal 15 untuk kunjungan, jangan sampai kita melalaikan itu Pak. Itu penting psikologis besar sekali. Karena waktu berkunjung itu bagi anak, semua anak pesantren itu paling ditunggu-tunggu. Tidak pakai alasan sibuk. Dulu suami saya kan anggota dewan. Itu bikin sampai apa ya, berusaha sekali suami saya itu nengok dengan seketat apapun jadwal itu berusaha, karena apa ini adalah bagian dari bentuk terima kasih kita kepada mereka, anak-anak kita yang mau berjuang di pondok. Doanya Pak itu kuat sekali, sama berkomunikasi dengan pihak pondok. Ini kemarin ada anak kelas 2 SMP perempuan itu bilang, ini ibunya yang cerita, minta keluar Pak. Pokoknya aku dijemput sekarang juga. Aku gak mau lanjutin, aku mau keluar. Ibunya kan bingung. Masuk sana susah Pak. Makanya Mbak, biayanya mahal lah. Ibunya ke sana, terus ditanya kenapa gak mau jawab. Pokoknya gak mau, gitulah. Tapi yang bisa dibujuk, ditahan dulu sampai selesai kelas 2, nanti kelas 3 nya boleh pindah. Ibunya sampai nangis-nangis ya. Cari sebabnya ternyata ketahuan. Jadi si anak ini menyaksikan kakak kelasnya itu sedang berhubungan perempuan dengan perempuan. Jadi dia kayak gila itu loh. Nah, tetapi kemudian cepat apa si ibu ini cepat reaksinya, lapor ke pihak pondok bikin investigasi, kenapa dikeluarkan semua. Jadi kalau kita memang kalau saya saran kepada pesan itu kalau sudah ketahuan langsung dikeluarkan, nggak ada negosiasi lagi. Keluarkan, ketika dikeluarkan ayah mana ini dibujuk-bujuk lagi, tapi minta syarat, minta ditengok seminggu 2 kali Pak. Ibunya tuh punya bayi padahal ya, jadi tuh kayak ya Allah gitu. Tapi saya bilang ini ini bagian dari menyelamatkan anak, psikologis anak. Dia masih ketakutan. Sekarang sudah seminggu sekali berkurang, ya. Artinya apa? Kejahatan bisa di mana-mana. Tetapi kita sekarang loh, kalau dulu tidak ya. Sekarang harus waspada, bagus sekali. Tapi kalau ciri-cirinya adalah udah minta keluar, minta berhenti, minta keluar, itu banyak sekali sebabnya. Kalau masalah misalnya akademisnya, pelajarannya itu ternyata semuanya nggak ada masalah, berarti ada masalah itu.
kalau nggak dibully. Nah, kerjasama dengan pihak pondok, komunikasi dengan pondok Pak, biasanya itu akan membuat insya Allah anak kita terperhatikan, karena kita sering bukan komplain tapi terima kasih kepada pihak pondok, tolong anak saya itu akan jadi perhatian. Saya tetap menyekolahkan di pondok walaupun cucu saya saya bilang cucu saya kan masih kelas 2 SD, ada yang sudah kelas 5, ini masuk pondok semua, saya bilang gitu kan, karena pondok itu di 3 tahun pertama kehidupan dewasa itu menyelamatkan, itu Bapak Kida di SMP itu, kalau saya mewajibkan SMP 3 tahun pondok, karena kan itu situasinya memang sangat mendukung dia untuk hidup yang islami ya di pondok itu. Ciri-cirinya kayak gitu aja Pak, pendiam ya, biasanya nggak mau balik lagi. Ini banyak sekali, kalau sudah kepulangan dia nggak mau balik lagi, ini pasti ada apa-apa, dipaksa-paksa nggak mau balik dan nggak mau kasih tahu sebabnya apa, ini pasti ada sesuatu. Kalau tidak, anaknya biasanya jadi pendiam, tidak suka bergaul, kita saja. Di Klaten itu ada seorang cerita, anaknya nggak mau balik, anak perempuan nggak mau keluar kamar, begitu kata ibunya ini sudah banyak bekas self harm namanya, istilah itu pakai cutter Pak, pakai cutter. Ibunya tuh karena kan dia pakai lengan panjang terus, nah pas itu ketan dia pakai mukul, dia pakai kaos, dia nggak sengaja begini ya, terus takut sama ibunya, ini apa, sudah banyak gitu, anaknya teriak-teriak gitu kan, ternyata dia dibully di pondok, sering di-agent, nggak punya teman kayak gitu, maka dia nggak boleh ada teman. Tetapi ada sebab lain Pak, kenapa dia tidak sekuat temannya, ternyata dia tidak dekat dengan ayahnya, jadi ayahnya tahunya beres, diserahkan kepada ibunya, maka dia merasa, jadi anak-anak perempuan itu dekat dengan ayahnya ya, supaya apa? Tatak itu dapatnya dari bapak, kelembutan dari ibu. Pentingnya peran ayah itu di situ untuk anak perempuan. Ibu kalau bapak masuk pondok jangan ragu, kalau saya malah mewajibkan di usia SMP. Nanti SMA tergantung anaknya ditanya mau di pondok atau mau di negeri. Kalau di negeri cari sekolah yang favorit, yang isinya banyak anak pintar. Kita kasih tahu begitu aja. SMA pondok juga tidak apa-apa, asal tadi ya pondoknya terpantau. Gak masalah Bapak sekali. Cuma memang karena saya menyaksikan sendiri ya Pak, bahkan beberapa pondok ke rumah saya Pak, pengurus yayasan Pak, karena mereka nggak sanggup. Saya bilang kalau nggak sanggup nggak ada keluarkan semuanya, keluarkan, kembalikan kepada orang tuanya. Jangan bertahan dengan satu keadaan yang pondok tidak bisa menyelesaikan, karena ini mengulang. Keluarkan seperti itu. Pondok putri juga sama, pondok putri yang kampus juga. Mereka pegang Quran setiap hari. Tapi ketika anak-anak punya psikologis yang kurang bahagia ya. Kan awalnya ini Pak, anak-anak perempuan itu nendot-nendotan itu Pak, nendot-nendotan ke kakak kelas gitu kan, nendot begitu kan. Lama-lama pangku-pangkuan, nanti suap-suapan gitu, cerita dari pengurus yayasan. Nanti gigit-gigitan, jadi saya pisang goreng, jadi kita ikut bersentuhan bibir sama bibir. Ini menggetarkan katanya. Ada rasa-rasa yang tidak pernah mereka bayangkan. Kalau adat Islami itu dalam makan, minum, bergaul dihidupkan. Saya mengisi di sana tentang ada bergaul sesama jenis sampai harus begitu. Kalau mereka rata pakai ikhlas, masih harus diberitahu cara bergaul. Kalau perempuan sama perempuan loh Pak, kan tidak boleh satu selimut, tidak boleh melihat aurat, sekalipun ada sama-sama perempuan, tidak boleh mandi sama-sama, itu kan aturan. Kalau dilanggar nanti ada sih. Gitu ya Pak ya. Gak usah ragu, kita pilih pondok terbaik. Karena referensi tanya teman-teman mana yang terbaik, terutama adalah kalau saran saya kalau seperti Ustaz Salim Afilah ya, itu kan masukkan anaknya di pondok-pondok yang tidak banyak santrinya agar mudah dalam pengawasan. Itu anak pertama beliau kan di SMP Buah Hati di Gunung Kidul yang baru punya Pak Cahyadi ya. Itu baru berapa santrinya itu. Kata beliau, saya ditawarin di pondok
banyak, saya kok gimana ya katanya. Terus masukkan ke pondok yang suaminya tidak banyak. Terus kedua tadi bapak mengatakan udah tidak apa-apa, itu ekspresi seorang ayah yang senang, bahagia, bangga gitu ya Pak ya. Itu kan di depan anak akan tahu bahwa ayahnya hatinya sangat lembut. Kalau tidak sangat lembut tidak bisa menangis ya. Nanti ada yang nurut Pak nanti. Nanti anak-anak bapak yang begitu juga. Karena itu memang turun ya. Jadi bapak juga mungkin dari orang tua juga ada yang begitu turun. Tapi itu sesuatu yang baik saja. Tidak masalah. Bolehkah bapak ibu berpelukan di depan anak-anak? Boleh tidak? Boleh saja. Boleh. Untuk menunjukkan bahwa ayah sayang sama ibu sayang sama ayah. Enggak apa-apa. Mencium kening di depan anak tidak apa-apa. Dan tidak boleh kan sudah tahu lah yang bahaya. Kalau berpelukan, mencium, bahkan mencium istri di depan anak juga tidak apa-apa. Oke. Nanti dia panggil. Ada yang sudah mau pondok Pak? Banyak Pak, pondok-pondok bagus Pak. Tergantung jenengan mau yang jauh yang mendekat. Mau yang kantongnya tebal atau yang tipis. Sekarang soalnya pindahnya banyak. Yang agak tebal, yang tebal, ya itu banyak itu ya. Bahkan yang pondok pesantren gratis juga ada. Silakan disurvei dulu Pak. Ya Tante, cukup ya. Mungkin ada lagi yang ibu-ibu pas nyala ini Bu. Pas ibu nyala ya. Ada nggak Bu? Ibu udah pengen pulang kan? Iya katanya. Semoga masih ada. Moga kalau masih ada yang bertanya. Satu pertanyaan lagi kalau ada ya, Yusni. Oh ya ibu-ibu, kalau masih ada. Materinya mau pamit. Materi nanti boleh di copy ya, nanti silahkan di share ke apa. Ibu mau bertanya apa mau pamit? Kok kayaknya sama gitu. Satu lagi, monggo ibu silakan. Tanya terus pamit. Oh iya. Lalu jawabannya gimana Bu? Lewat WA aja. Sekarang selesai. Kalau selesai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu saya dari Maria di SDIT itu. Kelas berapa? Sesuai. Kelas 2. Mungkin ini agak berbeda di tadi saya menyimak. Terima kasih sekali, banyak sekali nasihat-nasihat yang mungkin nanti habis ini kita akan terapkan. Nah, berkaitan dengan tadi motivasi untuk mempunyai banyak anak gitu dan Ibu juga mengatakan tadi bahwa generasi sekarang ini lebih cenderung mengurangi jumlah anak karena faktor pekerjaan gitu ya. Nah ini sebetulnya true story gitu ya dari kisah yang sebenarnya yang kami hadapi. Jadi di tempat kami itu, ini mohon solusinya seperti apa? Memang ada beralasan mengesampingkan pekerjaan utama, selalu beralasan bahwa mengurus anak, mengurus keluarga sehingga mengganggu kinerja dari teman-temannya juga gitu. Kami sudah panggil, kemudian kami sampaikan harus profesional begitu kan, oke bisa membagi antara tugas sebagai seorang ibu dan dia juga bekerja gitu karena dia mendapatkan gaji. Nah bagaimana menghadapi yang seperti ini karena sekarang ini pun posisi sedang hamil juga sehingga akan lebih kayak tidak manusiawi gitu kan kalau kemudian kita menuntut yang sebetulnya itu memang menjadi tugasnya beliau gitu. Nah bagaimana kita menghadapi yang seperti ini? Ya, menarik Ibu. Terima kasih. Saya di yayasan punya banyak guru perempuan, mungkin 80% guru perempuan yang usianya subur. Jadi bolak-balik hamil, cuti 3 bulan. Pernah satu unit SD itu pernah yang cuti itu bareng Bu, 7 nggak ada tuh kan puntang panting ya. Saya pernah sampai ikut gantiin ngajar tuh karena saking saya tuh ya antara ya gimana masa hamil kok janjian ya. Saya bercandanya, Bu Ibu kalau mau hamil buat janjian saya gitu kan biar nggak bareng-bareng gitu. Ya kan nggak bisa ya seperti itu. Saya kalau ke guru saya bilang gini,
bekerja itu kan pilihan sadar ya. Jadi misalnya setiap orang, ibu-ibu terutama itu bekerja kan pilihan sadar. Ya, saya bekerja sadar, konsekuensinya sadar. Artinya apa? Nanti saya harus bekerja dan juga dengan urusan rumah. Nah sekarang kalau misalnya ada alasan terlambat karena bikin bikin sarapan buat ibunya, ya kayak gitu-gitu kan. Saya bilang iya diterima alasannya, tapi kalau untuk alasan pekerjaan tidak bisa gitu. Karena masuk jam berapa Bu ibu tanda tangan kontrak kan, masuknya jam berapa, pulang jam berapa. Ini bukan urusan manusia tidak manusia, tapi profesional. Tapi kan saya carikan solusinya bagaimana? Solusinya adalah saya kasih tahu Bu caranya. Saya dulu juga anak saya banyak, saya kerja gitu dan saya tidak ada pembantu, maka saya rela bangun jam 1 pagi untuk menyiapkan semuanya. Karena saya pikir saya harus masuk tepat waktu dan tidak merugikan orang lain. Kan pilihan sadar saya gitu kan. Maka saya ajarkan kepada anak-anak saya. Saya ketika anak saya menikah, saya bilang saya tidak menerima penitipan cucu. Jadi kalau kamu menikah punya anak, terus kamu anak mau ditaruh di mana, pikirkan dan omongkan sama suamimu. Jangan diserahkan kepada saya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau kamu kerja, berarti ini dibicarakan dengan suami. Jangan enak-enakan gitu kan. Titipin Simbah aja terus kerja dua-duanya, itu tidak mendidik bagi saya. Maka sejak anak saya bersatu, saya tidak pernah ngomong cucu saya karena saya kan bekerja ya. Tapi saya pernah mengalami tidak bekerja dan kemudian bekerja, maka saya bisa cerita, bisa nasihatin gitu gimana strateginya. Kita kasih strategi Bu. Saya punya TPA itu dulunya adalah sebenarnya anak guru, buat anak guru yang punya bayi-bayi itu ya. Lama-lama saya berkembang akhirnya untuk bayi-bayi di luar sekolah saya. Terus jaraknya kita dekatkan lokasinya dengan sekolah supaya apa? Para guru yang nyusui itu mudah. Ada jam-jam nyusui, itu kita atur begitu. Cuti 3 bulan. Kalau masih kurang, ada yang saya tawarkan, ada yang pengen resign misalnya gitu. Saya tawarkan cuti 3 bulan lagi, status tetap, tapi di luar tanggungan. Ada dia cuti tapi tidak ada gajinya di 3 bulan kedua. Tapi masuk statusnya tetap misalnya pegawai tetap yayasan atau misalnya kalau masuk baru kan harus dari nol begitu. Banyak sekali Bu tawaran ke saya untuk solusi, tetapi saya kami tetap profesional karena ini kan setiap rupiah adalah tanggung jawabnya. Setiap rupiah itu kan tanggung jawabnya ada. Kalau tanggungan kontrak masuk jam 7, pulang jam 4, maka itu yang dia harus ditunaikan. Nanti kalau misalnya ada izin apa boleh, tapi tadi ada komunikasi. Kan ada guru yang beberapa kali sakit-sakitan gitu kan, terus akhirnya ketika dia sering izin kan membebani guru yang lain, harus double kayak gitu. Saya sampaikan ke dia bahwa ini coba saya kan sakit, iya sakitnya apa, karena ternyata dia nggak percayaan sama dokter, nggak percayaan sama herbal juga, jadi golek dewe. Akhirnya penyakitnya nggak sembuh-sembuh karena pencarian yang kesembuhan yang tidak jelas itu kan. Nah itu kita kasih arahan lebih kepada itu Bu, tetap tanggung jawab, kita ingatkan tetapi kita bantu solusinya. Kalau udah mentok berarti tinggal pilih tetap bekerja atau resign. Itu yang saya tawarkan karena tetap harus profesional. Gitu ya Bu Guru ya? Ya Bu Guru ya. Ini para guru kan dilema juga. Karena kita berat Bu. Ini kalau di SD sekarang kan gurunya muda-muda, itu hamil aja gantian itu kan. Saya bilang, ini kayaknya kemarin baru melahirkan gitu kan. Kok udah izin lagi? Iya Umi kesundulan, kesundulan gitu kan. Misalnya Umi ada cuti nih guru SMP, SMA berapa nih mau melahirkan jadi gitu kan. Karena masih muda-muda. Makanya tidak apa-apa tetapi tadi tetap profesional. Gitu Bu. Solusi selalu saya tawarkan. Yang namanya manusia itu solusi. Bukan kemudian nggak apa-apa lah gitu kan, kasihan dia gitu kan. Hamil masuk uwe gitu kan, terus tidur gitu. Ada guru yang memang kan kalau lagi hamil ngantuan ya nggak, hamil mungkin bulan kedua ketiga kan di kantor ngantuk banget itu, sama temannya tapi dibuatin teh panas apa gitu, dipijit-pijit supaya nggak ngantuk gitu. Ada kerjasama lah di sekolah itu, tapi tetap aja ngantuk. Akhirnya kemudian saya bilang kalau nggak kuat udah ambil cuti aja, saya bilang gitu kan, cuti seminggu untuk itu. Enggak Umi, saya mau bekerja profesional. Ya tapi gitu, semua temenmu pernah hamil gitu. Kan kita pernah hamil semua ya Bu ya, pernah ngalami juga ya. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya itu tergantung bagaimana kita punya kekuatan untuk bisa mengatasinya. Gitu ya Bu ya, ibu yang bekerja oke.
Di luar oke, dalam oke ya. Ya, Bapak, saya tanya Pak, jujur, senang istri bekerja atau senang istri di rumah? Ayam ya Pak ya, ayam ya. Tapi kadang-kadang istri bekerja itu tidak hanya alasan ekonomi ya, ada alasan pengembangan karir dan sebagainya. Tapi syaratnya itu Bu, syaratnya ya buatlah suami tetap nyaman dan anak-anak juga tetap perhatikan seperti itu. Saya bekerja itu ketika anak saya sudah waktu anak saya 4 ya, saya baru kerja. Sebelum saya full, udah terlatih lah Pak, kalau 4 ya udah terlatih, jadi is oke saja. Makanya karena saya sudah biasa begitu, kalau ada guru yang ngeyel, cari alasan saya bisa jawab. Ya, jadi kalau udah ketemu Bu Nunu, nggak bisa. Mau cari alasan apa saja nggak bisa, karena saya pernah ngalamin. Cuma saya kasih solusinya saja. Solusinya begini begitu akhirnya, ya seperti itu. Insya Allah bisa punya anak 4 datang tepat waktu. Ya Bu ya, jam 7 bisa tepat waktu. Berangkatnya jam 6, bangunnya lebih pagi. Gitu Bu. Oke. Itu ya, cukup? Cukup ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya doakan yang hadir di sini ibu-ibu semuanya cantik, salihah, luar dalam. Ya. Bersabar dengan kesulitan, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Seperti itu, dan bersabar dengan anak-anak ya. Pandang dengan penuh cinta, seringlah memeluk anak-anak dan ucapkan terima kasih pada mereka. Terima kasih hari ini sudah enak. Makasih ya. Bapak juga begitu ya Pak. Jadi suami yang tangguh ya Pak ya. Tangguh, romantis, perhatian, nyanyok. Waduh. Itu kalau saya tanya ke para istri apa yang suami jihad. Suami jihad tuh kayak gitu Pak katanya. Perhatian, tapi kebanyakan sih katanya romantis Pak. Cuma romantis kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau memang nggak romantis kan sulit ya, ya Bu ya. Saya bilang kalau ada ibu pengen suaminya romantis dan suami tidak romantis, ya tidak apa-apa, ibu romantis saja. Ibu sendirian gitu loh, ayah gitu kan, ada bunga untukmu, kata bapaknya, oh posisi gitu kan. Suaminya nggak romantis, jadi kayak dia, tapi nggak apa-apa, lakukan saja. Nggak kemudian suamiku nggak romantis, keromantisanku tidak terjawab gitu. Romantis saja, walaupun bertepuk sebelah tangan nggak masalah. Ada yang gitu ya Pak ya, yang istrinya romantis banget tapi suaminya aduh gitu kan. Ada istri yang sudah beresin rumah tuh Bu, beresin rumahnya. Tadi kata Bapak jawab kan santai gitu, Bapak rumahnya berantakan nggak apa-apa gitu. Itu juga gitu, udah rapi udah gitu terus menyambut suaminya, berharap dalam pikirannya ada ucapan terima kasih. Terima kasih ya Allah, sayangku pintar banget rumahnya jadi bersih rapi, jadi berbeda, harapannya kayak gitu. Tapi ternyata katanya, ini cerita sampai nangis Bu di pengajian lagi. Pas lagi forumnya, forum curhat gitu kan. Begitu pulang terus ayah gitu kan, terus dah gitu biasanya buka jaket gitu kan, terus gini terus sampai malam tuh nggak ada pembicaraan terima kasih, atau mungkin kok ya nggak heran tuh lemarinya sudah pindah kok ya diam saja, kursinya pindah itu kok diam saja, sampai istri nangis Bu katanya, saya nangis nih malam-malam dan ini saya ungkapkan perasaan saya, ayah itu masa nggak ngerti kalau lemari sudah pindah ke situ, kursinya gitu rapi wangi harum gitu, suami gini, iya ya gitu. Wah katanya, dan ya di forum itu ya di pengajian, patul sekali Bu katanya. Kenapa sih para suami itu nggak peka gitu kan? Saya bilang ya beda-beda Bu gitu. Mungkin kalau tipe suami ibu berantakan oke, rapi oke gitu, nggak masalah gitu kan. Kalau kita kan pengen rapi terus, makanya helm taruh di mana? Itu kan kita mesti ayah di sini, mesti nih ayah gitu kan. Bagi suaminya biasa aja gitu kan gitu. Kalau kita kan nanti kita pindahin lagi, maunya tuh kan begitu Pak, naik pulang tuh rapi Pak, sepatu harus di sini ya Pak, ini jaket di sini, helm di situ, kaos kaki jangan dikuncangke gitu kan ya, maunya gitu Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah Pak, itu pahala buat istri. Walaupun ngomel tapi tetap sayang kok Pak. Ya nggak Bu ya, walaupun ngomel-ngomel ya nih mesti deh, tapi tetap kita lakukan ya. Tetap kita yang melakukan apa. Saya itu suami saya gitu Pak, jaket itu mesti di mana-mana, jaket, topi itu mesti di mana-mana. Terus saya bilang gitu, inilah ayah nih kalau naruh jaket gitu kan, terus suami saya cuma gini, gitu aja. Ya udah nggak apa-apa ya, tahan saya, sudah lah seperti itu. Dibuat yang enak lah Bu di rumah tangga itu, jangan dibuat susah-susah ya gitu aja lah. Yang kita kan pengen langgeng sampai nanti kita di surga ya. Jadi
Yang kekurangan kita maafkan ya Pak, Bu, kekurangannya kita maafkan, kelebihannya kita syukuri gitu ya. Udah, kalau rezekinya sedang kurang, sabar bersama-sama. Kalau rezeki lagi lebih, senang bersama-sama. Pak, naikkan ya uang belanja. Kebahagiaan loh Pak itu Pak. Naik, nah kita naik. Istri tuh dapat THR nggak? Dari suami maksudnya dapat nggak Bu? Dapat, alhamdulillah. Ya Pak, udah disiapkan? Ya sudah. Ini istrinya nggak datang ya? Nanti sabar. Sudah senang nanti istrinya. Kalau saya tahu sih saya tagih loh Pak. Kemarin bilang di forum katanya sudah disiapkan Bu. Ya Bismillah nih Pak. Suami solih untuk istri yang salihah. Istri yang salihah untuk istri yang salih. Istri solihah, bapak solih untuk anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma amin. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih pada Ustazah Nunung atas ilmu yang telah